Jangan lupa like-nya, dan cek di playlist untuk urutan videonya, dan novel-novel yang belum kalian dengar, oke. Bab 617, Kebangkitan Terakhir. Yu Sangrong menghilang dari fokus. Detik berikutnya, dia muncul di atas genangan air. Kakinya kokoh di rawa, namun, dia tidak basah. Dia membungkuk dan mendengarkan dengan tenang. Lingkungannya juga sangat sunyi. Semakin tenang suatu tempat, semakin besar kemungkinan orang akan mendengar dering di telinganya. Dia sedang mengalami ini saat ini. Di tengah suara dering, samar-samar dia bisa mendengar suara angin. Tidak. Yu Sangrong terbang. Dia melihat banyak pembudidaya terbang ke arahnya dari kota Loulan. Ada pembudidaya berjubah ungu dan lapis baja. 12 hari lagi, Yu Sangrong merasakan sakit kepalanya saat ini. Dengan kemampuannya, dia bisa menyingkirkan para pembudidaya ini, tetapi dia masih manusia. Jika Loulan mengirim pasukan ke arahnya tanpa henti, dia akhirnya akan pingsan karena kelelahan. Dia merenungkannya sejenak sebelum dia melihat ke arah Jiliang dan berseru, "Jiliang!" Meringkik, Jiliang terbang ke arahnya dengan penuh semangat. Yu Sangrong menepuk Jiliang dan berkata, "Tarik mereka pergi, terbang ke selatan parit surga." Saya tidak berpikir mereka dapat mencapai titik tertinggi di selatan parit surga. Kibaskan mereka di sana. Petik 2. Meringkik. Kamu tidak boleh terbang terlalu cepat atau mereka tidak akan bisa mengikuti. Yu Sangrong melepas jubahnya. Dia terbang ke hutan dan mematahkan beberapa cabang. Dia meletakkannya di punggung kuda dan menutupinya dengan jubahnya. Jiliang berbalik. Pergilah. Meringkik. Tetangga Jiliang saat ini melampaui volume sebelumnya. Itu terbang menjauh dari hutan menuju Gritian. Dengan keributan yang sengaja Jiliang sebabkan, para pembudidaya dan tentara berjubah ungu dari kota Loulan segera melihatnya. Mereka mengubah arah mereka dan mengejarnya. Para prajurit melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sementara para pembudidaya terbang di belakang mereka dalam formasi yang padat. Mendongak dari hutan, seolah-olah seorang anak nakal telah mengganggu sarang lebah yang marah. Yu Sangrong sekilas memandang ke langit. Kemudian, dia bersandar di batang pohon dan berkata, "Jangan terbang terlalu cepat." Jiliang mengerti apa yang ingin dilakukan Yu Sangrong. Itu sering berhenti saat terbang. Para pembudidaya berjubah ungu mengira Jiliang adalah tunggangan biasa yang akan kelelahan setelah penerbangan singkat. Mereka mengejarnya dengan liar. Ketika mereka akhirnya menghilang di balik awan, Yu Sangrong memejamkan mata, mengatur napas, dan beristirahat. Dia tahu tantangan sebenarnya akan datang berikutnya. Jiliang akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai parit surga, ia harus melakukan perjalanan ke pegunungan dan kembali, yang berarti akan lebih dari 20 hari sebelum kembali untuk menjemputnya. Namun, hanya butuh 12 hari untuk melihat apakah kakak tertua akan hidup kembali. Ini berarti bahwa dia harus membawa kakak tertua kembali ke Yan Agung sendiri. Terbang sendiri. Ketika Yu Sangrong memikirkan hal ini, dia membuka matanya, merasa sedikit tidak berdaya. Tidak kusangka pedang iblis yang hebat akan mengalami saat-saat tak berdaya juga. Strategi Yu Sangrong menggunakan Jiliang sebagai pengalih perhatian berhasil. Namun, pada hari ketiga, lebih banyak pembudidaya tiba di rawa. Yu Sangrong tidak menunjukkan dirinya. Dia hanya mengamati dari hutan. Para pembudidaya berjubah ungu mengamati lingkungan rawa dan terbang agak jauh di atas tanah tulang terkubur. Kemudian, mereka mengubah arah dan pergi. Mereka pasti ada di sini untuk menyelidiki kematian rakyat mereka. 3 hari berikutnya berjalan lancar. Sementara itu, Carol juga mengawasi masalah ini di perkemahan Roulian. "Jenderal, kami mendapat balasan dari Loulan. Meskipun pedang iblis belum ditemukan, mereka telah memasang banyak jebakan di sepanjang rute kembali ke Yan Agung. Dia tidak akan bisa kembali," kata seorang bawahan sambil membungkuk. Carol membuka matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Sangat bagus, bagaimana situasi di pihak Bazir?" "Lord Bazir sedang tidak dalam mood yang baik. Dia mengalami kesulitan menerima pendapat Anda." Petik 2. Tidak masuk akal, bagaimana seseorang seperti dia bisa mencapai pangkat seorang dukun agung. Carol tersenyum. Hanya ada satu kultivator 9 daun di Gritian, 12 negara sekutu harus bekerja sama secara terkoordinasi. Apakah dia pikir dia adalah Raja Loulan? Petik 2. Aku tidak tahu. Itu saja untuk saat ini. Jika dia datang, beritahu dia bahwa saya sibuk dan tidak akan bisa bertemu dengannya. Petik 2. Dimengerti. Bawahan pergi. Dia terbang menjauh dari Kam dan tiba di perkemahan lain segera setelah itu. Setelah berhasil melewati penjaga, dia tiba di luar tenda utama. "Tuanku, saya sudah menyampaikan pesan Anda kepada Jenderal.
Sebuah suara terdengar dari dalam tenda. Saya tidak berpikir jenderal akan menahan ini terhadap saya, tidak dengan kemurahan hatinya, apakah dia senang dengan saran saya? Bawahan itu menjawab, jenderal itu berkata bahwa dia hampir tidak dapat menerima saran yang menggelikan dan bahwa Lo Wulan harus dengan sungguh-sungguh merenungkan mengapa itu sangat lemah. Apa? Jauhkan amarahmu, tuanku. Itu kata-kata yang tepat dari sang jenderal. Jenderal juga mengatakan bahwa dia sibuk dan tidak akan bisa bertemu denganmu. Petik 2. Ada jeda lama dari tenda. Grand Saman Bazir mendidih dalam kemarahan saat dia akhirnya berkata, pergilah. Bawahan tidak berani berlama-lama lebih lama. Dia segera berlari keluar dari perkemahan menuju tempat terpencil di hutan. Dia mengirim surat ke sana sebelum kembali ke perkemahan Roulian. Di dalam perkemahan Lo Wulan. Bazir mengutuk keras-keras, Karol, kamu Roulian hanyalah sekelompok orang barbar yang tidak beradab. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan orang-orang seperti Lo Wulan. Petik 2. Seorang dukun di samping berkata dengan hormat, Tuanku, apakah menurutmu kita masih harus mencegat Yu Sangrong? Bagaimana menurut Anda? Saya menyarankan agar kita bisa mengubah ini menjadi isyarat niat baik terhadap Yan Agung. Sekte Nethergrid Yan saat ini seperti matahari pada siang hari. Saya khawatir 12 negara sekutu tidak akan dapat menghasilkan banyak buah. Petik 2. Bazir menatap bawahannya dan berkata, tidak, tuanku. Tidak hanya aku akan mencegat Yu Sangrong, tapi aku akan memaksanya menuju wilayah Lo Wulan. Kalau begitu, aku akan membunuhnya di sana, berapapun harganya. Ketika itu terjadi, Paviliun Langit Jahat pasti akan menyalahkan Rowley. Saya ingin melihat bagaimana Karol akan bertahan melawan pembudidaya 9 daun. Petik 2. Itu brilian, tuanku. Aku akan menyerahkannya padamu. Ingat, seorang Roulian harus terlihat melakukan itu. Petik 2. Dimengerti. Itu hanya masalah memiliki beberapa dari mereka sendiri yang menyamar sebagai Roulian. 12 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selain 27 hari, 40 hari emas untuk kebangkitan Wuqian telah berakhir, 49 hari tidak lama atau singkat. Namun, itu sudah cukup waktu untuk perubahan besar terjadi di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di dunia kultivasi saat ini. Matahari terbit seperti biasa, dan bulan masih akan menghilang. Segalanya tampak normal. Di pagi hari, setetes embun meluncur dari dahan pohon. Sinar matahari menyinari, membuatnya terlihat mempesona. Jagoan, tetesan air diperlambat oleh Primal Ki yang tidak terlihat sebelum bisa mencapai rambut Yu Sangrong. Yu Sangrong membuka matanya saat ini. Dia menyebarkan Primal Ki-nya, tetesan air yang melayang di atas kepalanya langsung menguap. Blok, 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 air menggelegak dan menggelegak dari tengah rawa lagi. Yu Sangrong turun dan terbang keluar dari hutan. Dia berdiri di dekatnya saat dia melihat ke bawah ke daerah itu. Kolam itu menggelegak dengan intensitas lebih sekarang. Uap mulai naik darinya saat air mendidih. Saat air menguap, rawa mengering menjadi tanah. Akhirnya, suara menggelegak berhenti. Tanah itu sekarang datar dan kering. Yu Sangrong menyilangkan lengannya. Dia menatap tanah. Dia berkata pelan, waktumu habis. Dia memandang matahari di langit. Matahari terbit di timur, sinarnya bersinar dari gunung ke kota Lo Wulan kuno di kejauhan. Semuanya tenang. Burung-burung terbang di atas kepala, berkicau dengan berisik. Salah satu burung yang bermutasi, dengan indera penciuman yang tajam mendarat di tengah rawa dan mematuk lapisan tanah yang kering. Sepertinya dia mencium bau dan mematuk dengan antusias. Tak lama kemudian, ia mematuk sampai ada celah di tanah. Swoosh! Sebuah lengan yang tertutup tanah terlepas dari tanah dan menangkap burung itu, jari-jarinya mencengkeram sayap burung itu. Setelah beberapa saat, dia melepaskan cengkeramannya. Karena ketakutan, burung itu terbang menjauh, melarikan diri untuk hidupnya. Lengannya tetap terangkat, menunjuk ke langit. Bab 618, bunuh siapapun yang menghalangi jalanmu. Itu adalah pemandangan yang sedikit menyeramkan. Jika Yu Sangrong tidak siap untuk ini dan jika dia tidak tahu ini akan datang, dia pikir dia akan sedikit merinding oleh pemandangan ini juga. Yu Sangrong mengamati lengannya. Jari-jarinya lurus, dan kulitnya tampak muda. Itu tidak terlihat seperti lengan seseorang yang terlatih dalam pedang. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. Keberuntunganmu bukanlah yang terbaik. Ketika Wuqian terlahir kembali dari bumi, mereka yang beruntung akan muncul kembali seperti sebelumnya. Jika mereka tidak beruntung, mereka harus memulai kembali sebagai bayi. Jika mereka tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa, mereka akan mati bahkan sebelum mereka dapat minum sedikit susu.
Itu akan berakhir sebagai tragedi. Namun, menilai dari penampilan lengannya, hasilnya masih bisa diterima meski bukan yang terbaik. Swoosh! Tanah disingkirkan. Seorang pria tanah liat berdiri di rawa. Ukuran tubuhnya tidak terlalu besar. Meskipun Yu Sangrong terlihat tenang, dalam hati, dia masih terkejut ketika dia menyaksikan seorang wukian muncul dari bumi. Setelah kering, tanah secara alami menempel di tubuh orang tersebut. Sedikit demi sedikit, tanah yang menghitam jatuh dari tubuhnya. Sejak dia terlahir kembali, tidak ada lagi yang penting. Yu Sangrong mempelajari penampilan Yu Zhenghai. Dia menemukan perawakan Yu Zhenghai jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yu Zhenghai tampak lebih seperti pria yang sangat muda. Karena wajah, tubuh, dan rambut Ye Zhenghai disembunyikan oleh lumpur, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan Yu Zhenghai. Namun demikian, dia melihat mata Yu Zhenghai bersinar dengan kehidupan, itu penuh dengan rasa ingin tahu dan rasa kehilangan. Pria yang tampak muda itu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia mengamati pegunungan, sungai, tanah tulang terkubur, dan hutan di depan matanya akhirnya mendarat di Yu Sangrong yang melayang di udara di dekatnya. Yu Sangrong tersenyum tipis. Yah, setidaknya kamu belum mati. Tidak mati. Pemuda itu bertanya-tanya dengan suara keras. Kakak tertua, Anda harus membantu diri Anda sendiri mulai sekarang, kata Yu Sangrong acuh tak acuh. Saya telah melakukan banyak hal untuk Anda sepanjang perjalanan ini. Sebagai kakak tertua saya, inilah saatnya bagi Anda untuk melakukan bagian Anda, bukan? Petik 1. Yu Zhenghai, sekarang seorang pemuda, bertanya dengan bingung, siapa kamu? Siapa kakak tertua? Bagaimana Anda bisa terbang? Petik 2. Yu Sangrong tertegun. Dia mempelajari tubuh Yu Zhenghai yang tertutup kotoran. Dia membalik telapak tangannya. Gelombang energi mengangkat air bersih dari kolam yang jauh dan terbang menuju Yu Zhenghai. Ketika Yu Zhenghai melihat ini, dia melompat kaget. Dia berbalik dan lari. Namun, air sepertinya telah mengunci dirinya. Itu bergerak cepat dan memercik ke dirinya. Dia langsung dibersihkan, menampakkan seorang pria muda. Matanya penuh dengan keterkejutan saat dia menatap Yu Sangrong yang melayang di udara. Yu Sangrong juga kaget. Dia menatap Yu Zhenghai. Kamu tidak ingat? Ingat apa? Namamu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Yu Sangrong mendesah pelan. Ini tidak seperti yang dijelaskan oleh Old Seven. Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda setelah dia terlahir kembali? Dia melambaikan tangannya. Pakaian yang telah dia persiapkan sebelumnya terbang keluar dari hutan ke Yu Zhenghai. Dia berkata, pakai ini. Yu Zhenghai berpakaian sendiri. Tentu, ukurannya terlalu besar. Dia tampak lucu dengan pakaian kebesarannya. Namun, Yu Sangrong tidak mengolok-oloknya. Dia berkata, ikuti saya. Mengapa? Apa maksudmu kenapa? Aku tidak pergi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yu Sangrong terjun dan mendarat di depan Yu Zhenghai. Dia melihat kewaspadaan di mata Yu Zhenghai. Dia juga merasakan sikap keras kepala yang familiar. Kamu siapa? Yu Zhenghai bertanya. Yu Sangrong mengamatinya lagi. Mungkin, kebosanan selama 49 hari telah memberinya inspirasi. Dia berkata dengan wajah datar, saya kakak laki-laki Anda. Kakak senior, pemuda itu menggaruk kepalanya, jelas masih bingung. Yu Sangrong berbalik dan dengan tenang berkata, jika kamu tidak dapat mengingat, jangan memaksakan diri. Waktu semakin singkat, aku akan membawamu kembali. Petik 2. Kemana? Yan hebat. Dengan Jiliang, perjalanan dari rawa ke parit surga akan memakan waktu sekitar 10 hari. Tanpa Jiliang, itu setidaknya akan memakan waktu 1 bulan, dan ini tanpa mempertimbangkan waktu yang mereka perlukan untuk istirahat di antaranya. Yu Sangrong tidak yakin apakah Yu Zhenghai muda bisa bertahan lama dalam penerbangan. Dia tidak mengerti banyak tentang Wuki, dan dia bertanya-tanya apakah basis kultivasi Yu Zhenghai masih utuh setelah terlahir kembali sebagai seorang pemuda. Jika dia harus melindungi mereka dari angin dengan energinya sepanjang perjalanan kembali, itu akan sangat menuntut primal ki-nya, dan kerugiannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yu Zhenghai. Saat ini, Yu Zhenghai mengumpulkan jubahnya. Memang, jubah itu terlalu besar untuknya. Dia perlahan mengikuti Yu Sangrong. Swoosh! Yu Sangrong mengayunkan pedangnya. Pedang energi secara akurat menghunus jubah Yu Zhenghai muda. Beberapa inci dari ujung yang terpotong oleh pedang energi langsung lepas. Yu Zhenghai muda sangat terkejut. Dia melihat pedang di tangan Yu Sangrong dan berkata, teknik pedangmu menakjubkan. Mehem. Yu Sangrong tersenyum puas. Kamu tidak pernah mengakui ini sebelumnya. Bisakah saya menjadi murid Anda?
Yu Zhenghai mengikuti Yu Sangrong. Petik 2, petik 2. Saya harus puas memanfaatkan dia. Akan terlalu rumit jika saya menjadi tuannya. Mengacaukan hierarki mungkin menghabiskan beberapa tahun hidup saya. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya, kamu memiliki tuan yang lebih baik. Di mana? Yu Sangrong melihat hasrat untuk berkultivasi di mata Yu Zhenghai, mata itu sama dengan matanya ketika dia berjalan dari Gunung Payau selama beberapa bulan untuk bertemu tuannya. Dia tiba-tiba mengerti. Kebangkitan ini sepertinya telah membawa Yu Zhenghai kembali ke siklus kematian pertamanya. Ada banyak kejadian aneh di dunia luas, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Yu Sangrong menahan keterkejutan yang dia rasakan. Dia menunjuk ke arah Gritian dan berkata, ayo pergi. Gelombang energi mengangkat mereka berdua. Mereka terbang menuju tanah tulang yang terkubur. Yu Zhenghai muda memiliki pandangan demam di matanya, ke arah terbang, kultivasi, dan masa depan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, seberapa dalam basis kultivasi Anda? Bagaimana menurut Anda, alam laut Brahman? Yu Zhenghai menjawab saat kekaguman bersinar di matanya, saya mendengar bahwa pembudidaya alam laut Brahman dapat terbang. Yu Sangrong tersenyum tipis. Lebih tinggi dari itu. Dunia pengadilan surgawi. Mata Yu Zhenghai muda membelalak seolah dia baru menyadari betapa menakjubkan orang di sebelahnya. Penggarap alam pengadilan surgawi biasanya berafiliasi dengan sekte dan memiliki pendukung yang hebat. Lebih tinggi dari itu, Yu Sangrong menggelengkan kepalanya sedikit. Kakak senior, Anda berada di alam Naschen Divinity. Yu Zhenghai hampir tidak bisa merangkai kata-katanya. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan penghormatan. Dia telah lupa tentang bagaimana dia muncul dari rawa, dibangkitkan sebagai pribadi, tentang identitasnya sebagai murid pertama Paviliun Langit Jahat, Master Sekte Nether yang namanya membuat takut pada mereka yang mendengarnya, dan statusnya sebagai kultivator 8 daun. Kesimpulan karma adalah siklus obsesi. Mungkin, obsesinya dimulai saat dia meninggal untuk pertama kalinya di Loulan. Yu Sangrong awalnya ingin pamer. Namun, setelah memikirkannya, dia pikir itu membosankan. Pada akhirnya, dia berkata, kamu akan menjadi sekuat saya. Muda Yu Zhenghai masih merasa senang atas kata-kata Yu Sangrong saat kabut ungu naik dari hutan di depan mereka. Itu menyebar ke samping dan menghalangi jalan mereka. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. Aku tahu ini tidak akan berjalan mulus. Dia membawa Yu Zhenghai bersamanya dan terbang ke utara. Kelemahan fatal dari sihir Loulan adalah ini, meskipun sihir itu kuat, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun formasi dan mengaktifkan mantranya. Musuh mereka hanya perlu menghindari mereka untuk membuat mantra mereka tidak berguna. Yu Sangrong mengetahui hal ini dengan baik jadi dia terbang ke utara. Muda Yu Zhenghai tidak takut terbang. Faktanya, dia menikmatinya, bagaimanapun juga, dia menyukai sensasi melihat ke bawah dari atas. Sepertinya ada beberapa ciri yang melekat. Keduanya terbang sepanjang hari. Penghalang ungu yang menghalangi jalan mereka telah menghilang. Yu Sangrong mengubah arahnya dan menuju ke timur. Wilayah Roulians. Yu Sangrong merpati. Mereka mendarat. Kami akan istirahat sebentar. Yang Yu Zhenghai mengangguk. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, tak lama setelah mereka berhenti untuk beristirahat, para pembudidaya Roulian mengerumuni mereka dari sekitarnya. Mereka memegang tombak, busur, dan pedang saat mereka mengencangkan lingkaran di sekitar mereka. Yu Sangrong tampak tenang. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan. Matanya sedikit tertutup saat dia berdiri dengan punggung tegak. Embusan angin bertiup, daun jatuh. Muda Yu Zhenghai melihat suku lain, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia memandang mereka dengan mata yang penuh dengan permusuhan saat dia mundur ke sisi Yu Sangrong. Kemudian, dia mengambil cabang yang tersesat dan berdiri dalam posisi bertahan. Yu Sangrong berkata dengan tenang, jangan menyimpang terlalu jauh dariku. Mehem. Pada saat ini, seseorang muncul dari balik pepohonan dengan tongkat di tangannya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Tuan kedua dari Paviliun Langit Jahat. Saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2. Yu Sangrong membuka matanya. Pedang panjang umurnya ditembakkan dari sarungnya. Ada kilatan cahaya merah sebelum pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Mereka memotong ke samping. Setiap pedang energi mengitari Yu Zhenghai dengan presisi sempurna. Pepohonan di sekitar mereka tumbang. Lusinan Roulian yang mengelilingi mereka langsung terbunuh. Yu Zhenghai sangat kagum. Yu Sangrong berkata dengan nada datar, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pindah. Jangan beri dia kesempatan. Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka menyerbu ke depan.
Yu Sangrong mengangkat tangan kanannya. Lengannya sejajar dengan tanah. Pedang panjang umur ditembakkan ke tangannya. Kemudian, dia menghilang dari fokus. Jagoan, avatar Yu Sangrong muncul. Pemimpin dengan staf mendongak dan mengerutkan kening. Suaranya bergetar saat dia berkata, ini buruk. 100 kaki. Bukankah mereka mengatakan dia hanya seorang kultivator 6 daun? Mundur. Informasinya salah. Mundur. Mustahil. Bab 619, angin barat yang nakal berembus ke seberang sungai, kapan akan kembali? Banyak elit 7 daun di dunia mengetahui fakta dasar bahwa seorang pembudidaya 8 daun sama besarnya dengan Gunung Tai. Bahkan orang-orang Rowli dan Lowland tahu ini. Ketika mereka melihat avatar setinggi 100 kaki itu, niat mereka untuk membunuh Yu Sangrong sirna tanpa jejak. Mustahil. Bahkan jika kultivator 8 daun ada di sini, dia hanya bisa lari begitu dia mendengar nama Yu Sangrong. Ini mereka, tanpa pembudidaya 8 daun di antara jumlah mereka. Hasilnya bisa ditebak. Itu adalah kekalahan telak bagi mereka. Kemanapun pedang energi pergi, mereka tidak terlihat seperti menebas orang. Mereka tampak seperti sedang menebang jerami. Yu Zhenghai muda terpana oleh pemandangan ini, tidak ada yang tahu betapa dia sangat haus akan kekuasaan atau seberapa kuat dia ingin menjadi seorang ahli seperti orang sebelumnya. Dia melakukan apa yang diperintahkan Yu Sangrong. Dia berdiri dengan patuh di tempat saat pedang energi menari dan para Rowlian jatuh di sekelilingnya. Sesaat kemudian, Yu Sangrong kembali ke tempat asalnya. Dia memandang Yu Zhenghai muda seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengangkat tangan kirinya, dan pedang panjang umurnya kembali ke sarungnya dan kembali ke pelukannya. Pertempuran berakhir begitu saja. Pepohonan dan tumbuhan dalam jarak 100 meter ditumbangkan oleh Yu Sangrong. Angin dingin membawa bau logam yang sepertinya berlama-lama di udara. Itu menusuk indera penciuman Yu Zhenghai yang baru terbentuk. Apakah kamu takut? Yu Sangrong bertanya. Dia sudah terbiasa dengan ini jadi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Muda Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut. Itu di luar dugaan Yu Sangrong. Mungkin, Yu Zhenghai telah mengalami banyak kesulitan sehingga dia tahu kapan dia harus merasa takut dan kapan dia seharusnya tidak. Teknik pedangnya luar biasa, kata muda Yu Zhenghai. Aku pikir juga begitu. Karena kamu adalah kakak laki-lakiku, bisakah kamu mengajariku cara menggunakan pedang? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab dengan wajah lurus. Kamu tidak cocok untuk pedang. Lalu apa yang cocok untukku? Pedang? Kata Yu Sangrong. Ketika dia mendengar ini, Yu Zhenghai muda berseri-seri. Dia bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya menyukai pedang? Saber itu keren. Kekuatan seorang pria hanya bisa diwujudkan dengan menggunakan pedang. Petik 2. Yu Sangrong berhasil menahan balasan. Dia menutup matanya dengan acuh tak acuh dan memasuki kondisi istirahatnya. Yang Yu Zhenghai berdiri di samping. Dia bermain-main dengan cabang itu. Dia menggenggamnya dengan kedua tangan dan membuat gerakan menebas. Bam, bam, bam. Yu Zhenghai muda memukul tunggul pohon dengan dahannya. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh pemuda seusianya. Dia berkata, aku pasti akan menjadi sekuat dirimu. Saya berharap begitu. Tidak diketahui apakah Huqian dapat bertumbuh kembali setelah mereka dibangkitkan. Efek samping yang mungkin timbul dari kebangkitan juga tidak diketahui. Sedikit terlalu dini untuk membicarakan tentang kultivasi sekarang. Setelah mereka beristirahat, Yu Sangrong membawa serta Yu Zhenghai muda dan melanjutkan perjalanan ke timur. 5 hari kemudian, di hutan bambu di sebelah timur Rowli. Perjalanan panjang telah melelahkan Yu Zhenghai muda. Dia hampir tidak bisa berjalan. Dia sudah mencapai batasnya setelah bertahan begitu lama. Keduanya melintasi gurun yang luas, jalur pegunungan yang berkelok-kelok, dan lautan awan. Saat mereka mendarat di antara bambu, Yu Zhenghai langsung berbaring. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Kamu tidak punya pilihan selain berjalan. Mereka hanya istirahat sebentar. Yu Sangrong mendengar sesuatu terbang ke arah mereka di atas hutan bambu. Dia berdiri dan menggerakkan tangannya. Beberapa tanaman merambat terbang, mengambil Yu Zhenghai, dan membawanya ke sisinya. Gerakannya rapi dan tepat. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya saat tanaman merambat melilit pinggangnya beberapa kali. Punggungnya tegak dan ekspresinya tenang saat dia berjalan keluar dari hutan bambu. Kemudian, dia menarik longevity sword dan mengangkatnya sebelum pedang energi ditembakkan. Ini memotong beberapa bambu dan menabrak pembudidaya di atas hutan bambu. Setiap kali Yu Sangrong mengayunkan pedangnya, seorang kultivator jatuh. Dia bahkan tidak perlu melihat, dia terus menatap ke depan. Pada saat ini,
sesosok tubuh terjun ke arahnya dengan kecepatan yang membutakan. Di saat yang sama, avatar Raja Serigala berdaun 6 bergabung dengan sosok itu saat dia menabrak hutan bambu. Serigala menerkam sambil memamerkan taringnya. Sosok itu memegang pisau tajam di kedua tangannya saat dia membidik wajah Yu Sangrong. Gerakannya secepat kilat. Yu Sangrong menyatukan kedua telapak tangannya. Pedang panjang umurnya dipegang di antara kedua tangannya. Pedang energi tiba-tiba mengembang dan melilit pedang panjang umurnya. Itu jatuh seperti guilotin dengan kecepatan kilat juga. Hanya dalam hitungan detik, avatar Raja Serigala dibelah menjadi dua, jatuh ke kiri dan ke kanan. Kultivator di tengah avatar berbagi nasib yang sama. Pertempuran berakhir. Sekali lagi, tangisan panik terdengar di udara. Dia bukan kultivator 6 daun. Mundur. Perubahan rencana. Lari. Para pembudidaya yang tersisa melarikan diri ke barat. Yu Sangrong menggendong Yu Zhenghai dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia melanjutkan perjalanannya. Dia melangkah keluar dari hutan dan naik ke udara. Dia melihat ke samping, Yu Zhenghai muda tertidur lelap. Angin barat yang nakal bertiup melintasi sungai, kapan akan kembali? Di tembok kota Provinsi Liang. Si Wuya menghadapi Rowli. Dia tampak tersesat dalam pikirannya. Pada saat ini, Jiang Aijian melompat dan duduk di tembok kota. Apakah kamu yakin anak buahmu baik-baik saja? Mereka telah melintasi parit surga dan membentuk garnisun di utara Gritian, jika pasukan Lowland menempatkan formasi besar di sana, akan sulit untuk ditembus. Saya mempercayai mereka yang saya pekerjakan dan tidak akan mempekerjakan mereka yang tidak saya percayai. Saya percaya pada mereka, jawab si Wuya. Pelanggaran. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Kamu bisa menyerang semau kamu, tapi aku akan menjelaskan semuanya. Aku hanya membantumu bertahan. Petik 2. Serangan adalah pertahanan terbaik. Jiang Aijian merentangkan tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah saya menolak rencana ini? Kamu bisa, tapi itu sia-sia. Aku tidak tahan kalian. Jiang Aijian tidak bisa berkata-kata. Dia berkata sambil mendesah, pada akhirnya, aku masih pangeran ketiga Yan Agung. Bagaimana saya bisa duduk santai dan tidak melakukan apa-apa saat suku lain menyerbu tanah saya? Katakan saja padaku, kapan? Saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu. Petik 2. Malam ini, bisakah aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan? Tidak, di dalam istana Dazeng di ibu kota surgawi. Setelah beberapa hari, kekuatan penulisan surgawi Lu Zhou telah diisi ulang beberapa kali. Sementara itu, dia terus berusaha memperluas batas kemampuan pendengarannya. Dia praktis menghafal mantra untuk kekuatan dan menguasai penggunaannya. Dia membuka dashboard sistem lagi. Poin prestasi, 66.203. Poin pahala tambahan berasal dari Yu Sangrong. Lu Zhou melihat poin pahala dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yu Zhenghai sekarang. Apakah akan membunuhnya jika menulis kembali? Petik 1. Setelah merenung sejenak, Lu Zhou membuka daftar item dan berkata, beli daun teratai emas. Ding, menghabiskan 50.000 poin prestasi. Diperoleh, daun teratai emas X1. Petik 2. Awalnya, dia ingin segera menggunakannya. Ketika dia ingat kartu item akan naik harganya setiap kali basis budidayanya meningkat, dia menghabiskan 10.000 poin prestasi lagi dan membeli kartu serangan mematikan. Dia akan menyimpannya sebagai kartu truf terakhirnya. Setelah membelinya, dia akhirnya berkata, gunakan daun teratai emas. Tak lama setelah itu, kartu item larut menjadi titik cahaya bintang yang berputar-putar di sekelilingnya. Mereka akhirnya berkumpul di sekitar lautan kidantiannya. Gelombang pasang listrik naik dan bergolak seperti air laut. Primalki yang melonjak meledak dan tumbuh di lautan kidantiannya seperti air pasang yang masuk. Pada saat yang sama, hati dan pikirannya damai. Suara angin sepoi-sepoi di sekitar istana Dazeng jelas terdengar di telinganya. Di atas istana Dazeng, awan terbelah. Primalki mendatangkan malapetaka dan dengan cepat berkumpul di sekitar Lu Zhou. Saat ini, Zhu Tianyuan sedang menopang berat badan Zhu Honggong. Mereka berada di sekitar istana Dazeng. Ketika mereka melihat Primalki yang melonjak, mereka terkejut. Putraku, istana Dazeng dalam masalah. Zhu Tianyuan kaget. Tetap tenang. Zhu Honggong menarik Zhu Tianyuan. Dia menahan rasa sakitnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kamu baru di sini jadi kamu tidak tahu tentang ini. Kapanpun kamu menemukan sesuatu seperti ini, kamu harus tetap diam dan berbaring. Anakku, kamu terlalu hijau. Seseorang menumbuhkan daun, mungkin, itu senior Anda.
Anda harus pergi dan belajar dari mereka. Kata Zhu Tianyuan. Kamu hijau. Percayalah, jangan mencari-cari masalah. Petik 2. Begini caramu berbicara dengan ayahmu. Aku sudah ada jauh lebih lama darimu. Zhu Tianyuan memasang sikap seperti seorang senior dan berkata. Hanya seseorang yang menumbuhkan daun. Tidak ada apa-apa untuk itu. Orang tuamu dan penjahat tua Ji sudah kembali. Aku bahkan bisa melihatnya menumbuhkan daun, apalagi murid-muridnya. Ledakan. Suara guntur terdengar dari istana Dazeng. Scrum. Bab 620, Patriark 6 Daun. Untuk mendapatkan kekuatan pengenalan ucapan, bahkan tentang kebenaran yang tak terkatakan, dan memahami kata-kata yang diucapkan oleh bahasa makhluk di dunia yang berbeda. Petikan guntur terdengar di udara sebelum kekuatan bicara dilepaskan. Itu terfokus dan kuat. Kekuatan luar biasa Blue Heavenly Writing menghantam Zhu Tianyuan dan Zhu Honggong. Mereka dikirim terguncang, menggambar busur di udara, sebelum jatuh ke tanah. Aduh, luka Zhu Honggong sebelumnya belum sembuh, namun, dia terluka lebih lanjut. Dia meratap kesakitan saat wajahnya bersimbah keringat dingin. Meski terkejut, kondisi Zhu Tianyuan lebih baik. Dia buru-buru membantu Zhu Honggong berdiri dan terlatih-tatih menuju istana Jinghe. Ketika mereka memasuki istana Jinghe, keduanya menghela nafas lega. Mereka menepuk dada mereka. Aku memohon padamu, jangan menyeretku ke bawah bersamamu, jika kamu tidak ada di sini, aku akan seperti ikan di air. Saya melakukannya dengan baik. Sekarang Anda di sini, seolah-olah saya dikutuk dengan kesialan. Saya melanggar aturan di setiap kesempatan, Zhu Honggong memohon. Zhu Tianyuan menyeka keringat di wajahnya. Setelah menenangkan diri, dia berkata, itu tidak disengaja, aku tidak menyangka hubungan yang kami miliki tidak berarti apa-apa baginya. Orang-orang hari ini adalah orang-orang yang merosot, putraku, mengapa kamu tidak berpikir untuk kembali bersamaku ke kultus suci kuno dan mengambil alih posisi guru suci? Anda tidak akan pernah kekurangan. Anda bahkan mungkin bisa memberi saya cucu yang lucu dan montok. Bagaimanapun, itu akan lebih baik daripada dipukuli di sini setiap hari. Petik 2. Lupakan. Jangan coba-coba menipuku. Sesuatu yang baik tidak akan pernah terjadi padaku. Zhu Honggong tidak mempercayai Zhu Tianyuan. Ketika dia dibawa pergi, Jiangpu mengatakan bahwa seseorang sedang mendambakan kultus suci kuno. Mencoba menipu saya. Kesempatan besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menggunakan otak saya? Petik 1. Tidak mungkin, aku ayahmu. Seorang ayah tidak akan berbohong kepada putranya. Petik 2. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Seseorang mengetuk pintu. Ekspresi serius muncul di wajah Zhu Tianyuan saat dia membuka pintu. Dia melihat dua gadis kecil dengan rasa ingin tahu mengintip ke dalam ruangan. Dia bertanya, dengan bingung, kamu adalah kakak senior ke-8. Yuaner kecil dan Keong menyapa Zhu Honggong berbarengan. Zhu Honggong menjawab, halo, saudara perempuan junior. Zhu Tianyuan berkata, oh, Anda adalah saudara perempuan junior putra saya. Kami di sini untuk melihat kakak senior ke-8, jika ada yang Anda butuhkan, beritahu kami, kata Yuaner kecil. Kalau begitu, ambil baskom berisi air untuk mencuci kaki Zhu Honggong, kata Zhu Tianyun. Dia tidak bisa memerintah senior Zhu Honggong, tapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memerintahkan junior Hu Honggong berkeliling karena junior harus menghormati senior mereka. Tidak ada salahnya meminta junior putranya untuk mengambilkan sebaskom air untuk putranya membasuh kakinya, bukan? Selain itu, ini adalah cara para junior menunjukkan rasa hormat kepada senior mereka di sekte-sekte kuno. Secara alami, anggota yang lebih tua juga akan menjaga anggota yang lebih muda. Iya, mereka rukun. Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Little Yuaner sedikit mengernyit. Dia menunjuk dirinya sendiri, aku. Iya, pergi. Zhu Tianyuan melambaikan lengan bajunya. Jangan lupa juga bawa makanan penutup. Saya belum pernah mencicipi makanan penutup di istana sebelumnya. Saya ingin memiliki beberapa. Petik 2. Tidak. Tidak, jangan dengarkan dia, adik junior kecil. Gedebuk. Zhu Honggong buru-buru turun dari tempat tidur dan merangkak ke pintu. Adik kecil, aku tidak butuh air untuk kakiku. Zhu Tianyuan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Anakku, apa yang kamu lakukan? Anda adalah kakak laki-laki. Kembali dan istirahat. Petik 2. Zhu Honggong merasa ingin menangis saat berkata, aku memohon padamu, tolong pergi, berhenti memperburuk keadaan. Aku serius. Yuaner kecil berkata, kakak senior ke-8, apakah kamu yakin kamu tidak menginginkannya?
Iya, Su Honggong berkata dengan serius. Mehem, istirahatlah dengan baik, kalau begitu. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya. Aku akan meminta kakak ketiga mengambilkan air untukmu. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kemudian, Yuaner kecil menarik Kons keluar dan melompat dari istana Jinghe. Zhu Tianyuan merasa sedikit pusing. Mengapa hierarki begitu kacau di sini? Dia menoleh untuk melihat putranya, Zhu Honggong, dan melihat putranya memelototinya seolah-olah dia adalah musuh. Di dalam istana Dazeng, Lu Zhou mengukur perubahan primal Qi di tubuhnya. Sejak dia kehilangan basis kultivasinya setelah bertransmigrasi di sini, umurnya telah membatasi kemajuan basis kultivasinya. Sebelum ini, kemajuan yang dia dapatkan dari berkultivasi sendiri sangat lambat. Dia harus membeli avatar langsung dari sistem. Setelah membalikkan hidupnya selama 100 tahun, dia mendapatkan kembali lebih banyak kemampuan fisiknya. Dia memutuskan bahwa dia harus meningkatkan kecepatannya dan kembali ke puncak secepat dia bisa. Lu Zhou memiliki perasaan bahwa gelombang era penghancuran teratai akan segera berubah. Dia harus mencapai tahap 9 daun yang sebenarnya secepat yang dia bisa. Dia mengangkat telapak tangannya dan memanggil avatarnya. 5 daun teratai melingkari avatarnya. Tak lama kemudian, cincin bercahaya meluncur dari pinggangnya. Energinya juga semakin kuat. Sebuah daun muncul di sisi teratai emas. Daun ke-6 akhirnya bertunas. Ini berarti bahwa basis kultivasinya telah berhasil memasuki alam ketuhanan baru lahir 6 daun. Lu Zhou mengangguk puas. Dia mengepalkan tangannya, dan avatarnya menghilang. Cahaya keemasan menghilang juga, mengembalikan interior istana ke warna aslinya. Lu Zhou berdiri dan mengukur perubahan di tubuhnya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mendapatkan keberuntungan jika dia mencoba undian sekarang. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 1. Petik 2. Saya tidak marah. Lagi. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan plus 2. Petik 2. Lu Zhou berhenti. Dia tidak marah. Sungguh. Seorang filsuf besar pernah berkata bahwa seseorang tidak boleh bingung setiap kali menemui kesulitan. Seseorang harus tetap tenang. Jika seseorang tersenyum saat menatap ke jurang, jurang itu juga akan lupakan. Lu Zhou memutuskan untuk berjalan-jalan di luar sebelum mencoba undian lagi. Pada waktu bersamaan, di Vele 10.000 mil jauhnya dari Heaven's Moat di utara, Yu Sangrong menempatkan Yu Zhenghai muda di tanah. Meskipun basis kultivasinya sangat dalam, dia merasakan ketegangan karena bergegas sepanjang perjalanan mereka. Tidak hanya dia harus mempertahankan kecepatan tinggi saat terbang, tapi dia juga harus melindungi orang lain dengan energinya. Setelah mereka mendarat, Yu Sangrong duduk dengan menyilangkan kaki, mengatur napas, dan beristirahat. Yang Yu Zhenghai membuka matanya saat ini. Di mana kita? Sebuah lembah di Rouli Timur, Yu Sangrong menjawab dengan mata tertutup. Berapa lama sebelum kita mencapai Gritian? Setengah bulan. Sampai jumpa. Yu Sangrong membuka matanya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, jika Anda memiliki basis kultivasi Anda, itu hanya akan memakan waktu separuh waktu kami. Sayang. Muda Yu Zhenghai melihat ke bawah ke telapak tangannya dan bergumam, basis kultivasi. Yu Sangrong tersenyum penuh arti. Kemudian, dia menutup matanya dan dengan cepat memulihkan primal Qi dan staminanya. Muda Yu Zhenghai berseru ragu-ragu, kakak senior. Berbicara, mata Yu Sangrong masih tertutup. Dia senang dipanggil sebagai kakak senior oleh Yu Zhenghai. Mengapa kamu tidak kembali sendiri? Meskipun Yu Zhenghai telah kembali ke masa mudanya dan kehilangan basis kultivasinya, dia lebih waspada terhadap orang asing dibandingkan dengan orang biasa. Jika aku pergi, kamu pasti akan mati, kata Yu Sangrong. Tidak, aku tidak akan. Jangan mencoba bersikap keras. Ini bukan pemukiman manusia. Ini bukan tempat di mana Anda bisa bersikap keras. Lihat. Seekor binatang terbang-terbang di atas puncak pohon. Ekornya ramping, paruhnya tajam, dan matanya berkilat-kilat. Itu menyerupai burung hantu raksasa yang bermutasi. Ketika dia melihat monster ini, Yu Zhenghai muda mengerutkan kening. Telapak tangannya menjadi berkeringat. Meski demikian, reaksinya lebih tenang dibandingkan rekan-rekannya. Ini adalah kualitas yang langka. Ketika hewan terbang itu mendekati mereka, ia tidak melambat dan menghilang ke cakrawala. Yu Sangrong berdiri dan berkata, ayo pergi. Yang Yu Zhenghai berdiri. Dengan bantuan Yu Sangrong, mereka berdua naik ke udara dan terbang menjauh dari pelayan.
3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ujung lembah terbentang di depan mereka. Yang Yu Zhenghai memandangi hutan yang surut saat dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk saya memiliki basis kultivasi seperti milik Anda? Lama sekali, jawab Yu Sangrong. Itu menyatakan yang sudah jelas. Namun, Yu Zhenghai muda tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan pertanyaan lain, bisakah saya mencapainya? Kamu bisa. Yu Sangrong tidak bisa disalahkan atas balasan singkatnya. Ini karena Yu Zhenghai muda tanpa henti dengan pertanyaannya sepanjang perjalanan mereka. Menurutku juga begitu, kata muda Yu Zhenghai dengan percaya diri. Yu Sangrong melihat ke pintu keluar di depan mereka dan berkata, ada jurang sedalam 10.000 kaki 5 mil di depan. Pegang rata-rat. Mehem, Yu Zhenghai merasa gugup. 5 mil tidaklah jauh bagi seorang pembudidaya. Namun, saat keduanya hendak meninggalkan lembah, langit menjadi gelap. Kemudian, lingkaran bercahaya ungu mulai muncul di tanah. Bab 621, seseorang dengan basis kultivasi yang mendalam dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah mengalami banyak hal, Yu Sangrong hanya menyipitkan mata sedikit. Dia tidak terpengaruh dan didorong ke depan. Yu Zhenghai, sebaliknya, berseru kaget, orang-orang di Loulan. Yu Zhenghai jelas mengenali mantra sihir yang digunakan oleh penduduk Loulan. Seperti yang diharapkan Yu Sangrong, dijual ke Loulan dan dibunuh dengan mencungkil jantungnya adalah satu-satunya hal yang diingat Yu Zhenghai karena siklus obsesi. Pegang erat-erat, Yu Sangrong mengingatkan Yu Zhenghai. Mehem, Yu Sangrong menambah kecepatan. Duo itu tampak seperti meteor di langit. Gas ungu tampak beracun. Sulur-sulur aneh menjulur liar keluar ke sekitarnya. Yu Sangrong masih fokus, matanya diarahkan ke depan. Di saat yang sama, energinya membentuk penghalang berbentuk kerucut di hadapannya. Mereka sekarang agak condong ke depan seolah-olah sedang berselancar. Di depan, Yu Zhenghai muda memiliki refleks yang cepat. Namun, Yu Sangrong, secara alami, telah melihat penghalang ungu sebelum Yu Zhenghai melihatnya. Dia tidak melambat. Sebagai gantinya, dia mempercepat kecepatannya. Muda Yu Zhenghai tidak berani menonton ini jadi dia berbalik. Yu Sangrong tiba-tiba menghunus pedangnya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Bam! Pedang panjang umurnya melesat ke depan dan menusuk ke penghalang ungu. Rune merah merobek sulur energi menjadi serpihan, dan penghalang hancur seperti kaca. Dengan ini, keduanya berhasil menembus penghalang. Yu Sangrong tiba-tiba terhenti setelah bergerak sejauh 100 meter. Formasi sihir hanyalah hidangan pembuka. Di langit, beberapa ratus meter di depan mereka, sederet petani berjubah ungu bersenjatakan tombak menghalangi jalan mereka. Kultivator yang berdiri di tengah memiliki rambut putih dan memegang tongkat di tangannya. Dia mengelus jenggotnya saat dia melihat Yu Sangrong yang telah muncul dari formasi sihir. Di belakang barisan kultivar terdapat jurang sedalam 10.000 kaki. Beberapa mil lagi di seberang jurang ada parit surga. Setelah melintasi parit surga, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai akan berhasil kembali ke Yan Agung. Tidak terlalu jauh. Sayangnya, itu sangat dekat, namun sangat jauh. Muda Yu Zhenghai membuka matanya dan melihat ke depan. Lebih banyak orang dari Loulan. Yu Sangrong tidak membalas Yu Zhenghai. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. 2 segel energi dilepaskan. Salah satunya menempel pada dirinya sendiri sementara yang lain menempel pada Yu Zhenghai muda. Orang tua dengan staf itu berkata tanpa suara, akhirnya kita bertemu. Kamu beruntung, kata Yu Sangrong meremehkan. Anda mungkin tidak mengenali saya Bazir dari Loulan. Hanya ada 3 rute terbaik untuk kembali ke Great Yan dari Loulan. Mungkin Anda tergelincir di pikiran Anda, Tuan, tapi ramalan adalah bagian dari sihir juga, Bazir perlahan berkata. Yu Zhenghai muda menggelengkan kepalanya dan berkata, tingkat keberhasilan ramalan hanya 1 dari 5. Bahkan jika Anda membuat tebakan liar dari 3 rute, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukannya dengan benar daripada mencoba memprediksinya. Petik 2. Kelopak mata Bazir bergerak-gerak. Dia melirik pemuda yang melayang di udara. Manusia fana. Yu Sangrong tersenyum tipis. Memang, manusia fana. Anak muda, kamu punya nyali, aku akan memberimu sebanyak itu. Sayangnya, Anda adalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Anda tidak akan pernah mengerti betapa indahnya kultivasi, kata Bazir. Yu Sangrong melirik kakak tertua. Untuk beberapa alasan, senyum tipis muncul di wajahnya lagi. Bazir mengelus janggutnya dan berkata, saya ingin tahu apa yang membuat Anda terhibur, Pak. Permintaan maaf saya tidak memiliki niat buruk.
Saya baru saja berpikir tentang betapa menariknya pernyataan Anda. Saya sendiri tidak akan mengatakan itu di masa lalu, kata Yu Sangrong. Bazir bingung. Pemuda itu hanyalah manusia biasa, mengapa dia harus peduli? Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yu Sangrong dan berkata, singkat cerita, dalam hal basis kultivasi, saya akui bahwa Anda adalah sosok yang menjulang di antara pria. Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, saya khawatir saya tidak dapat mengizinkan Anda menyeberangi parit surga. Petik 2. Saya suka pria yang percaya diri. Saya harap Anda akan menyenangkan pedang saya ini. Yu Sangrong sedikit mengangkat tangan kanannya dan menghunus pedang panjang umurnya. Sarung itu terbang ke pelukan Yu Zhenghai. Yu Sangrong berbalik untuk melihatnya. Jaga itu untukku. Baik, ketika Yu Zhenghai muda menangkap sarungnya, dia menjawab dengan kedewasaan di luar usianya. Yu Sangrong tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat tangannya lebih tinggi. Tanda merah pada pedang longevity sword-nya bersinar. Aktifkan formasi. Bazir melambaikan tongkatnya. Lusinan dukun di belakangnya melemparkan bola cahaya ungu ke udara. Bola jatuh dan membentuk lingkaran bercahaya ungu. Pedang panjang umur terbagi menjadi 5, 10. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Itu cepat, seperti yang diharapkan dari pedang iblis Gritian. Bazir sepertinya telah memikirkan tindakan balasan. Dia memukuli tongkatnya, belenggu. Cincin ungu bergabung, dan tirai langit jatuh. Bam, 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 bam. Lingkaran bercahaya ungu memblokir pedang energi. Pedang energi mengikis cincin ungu yang bersinar. Yu Sangrong melesat ke atas. Dia menyatukan kedua telapak tangannya. Pedang panjang umurnya muncul di hadapannya. Kemudian, dia terjun dengan itu. Avatar tanpa bunga teratai tiba-tiba muncul di belakang Yu Sangrong. Bazir terkejut saat melihat avatar Yu Sangrong bergerak untuk menyatukan telapak tangannya juga. Faktanya, postur avatar itu mirip dengan postur Yu Sangrong. Itu bergerak. Mata Bazir membelalak kaget saat dia berseru dengan suara serak, kamu mengendalikan pedang energi dengan avatarmu. Apakah ada metode pengendalian pedang seperti itu di Gritian? Petik 2. Yu Sangrong tersenyum tipis sambil menurunkan pedangnya. Desir, desir, desir. Ini adalah versi ekstra besar dari takdir pedang iblis. Kekuatan takdir pedang iblis dikalikan di bawah kendali avatar wawasan ratusan kesengsaraan. Pedang energi menghujani dan menghantam perisai ungu dengan cepat. Bam, bam, bam. Setiap kali pedang energi menghantam, lingkaran bercahaya ungu itu akan semakin redup. Mata Yu Sangrong tertuju pada targetnya. Dia bisa merasakan betapa kuatnya dukun ini. Mereka lebih kuat dari Zhang Yuanshan. Namun, ekspresinya tetap tenang dan percaya diri. Ketika beberapa pedang energi terakhir dari Sword Devil's Destiny menyerang, 8 dari mereka bersinar dengan kecemerlangan luar biasa. Bam! Pedang energi menembus perisai ungu dan peti beberapa dukun. Bazir mengerutkan kening. Anda menerobos pertahanan kami dengan satu keterampilan. Dia melihat 8 pedang energi kembali ke Yu Sangrong. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan itu bukanlah pedang energi. Itu 8 daun emas. Daun teratai bisa digunakan untuk membunuh. Ketajaman mereka melampaui senjata tingkat surga. Ini adalah salah satu teknik paling awal yang ditemukan Yu Sangrong. 8 dukun jatuh dari langit. Babak pertama adalah kemenangan besar bagi Yu Sangrong. Pedang panjang umurnya kembali ke genggamannya. Yu Zhenghai muda berseru kaget, skill pedangmu adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Apakah begitu? Yu Sangrong diam-diam senang mendengar kakak tertua memujinya. Yang pernah saya lihat sebelumnya hanya bisa menebang pohon, paling banyak. Petik 2, petik 2. Bazir terdengar tidak percaya saat dia berkata, jadi, Anda telah kembali ke panggung 8 daun. Yu Sangrong bingung. Dia berkata, apa yang perlu dikejutkan? Apakah ada yang lebih normal selain kembalinya saya ke tahap 8 daun? Petik 2. Petik 2, petik 2. 8 orang telah meninggal sejak pertemuan pertama mereka. Bazir hampir tidak bisa menerima ini. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki basis kultivasi yang dalam? Bazir melambaikan tangannya lagi. Para Roulian melemparkan tombak mereka. Tombak-tombak itu dibungkus dengan lingkaran bercahaya keunguan. Dukun lainnya melepaskan bola ungu yang bersinar dengan intensitas yang lebih besar. Yu Sangrong mengencangkan cengkeramannya di sekitar gagang pedang panjang umur dan berkata dengan acuh tak acuh, maafkan saya, tetapi seseorang dengan basis kultivasi yang dalam memang dapat melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian,
Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menyerang para dukun. Bab 622, sesuai keinginan Anda. Sebenarnya, Yu Sangrong telah menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran di Provinsi Yan. Selama pertarungannya dengan Ma Luping, salah satu dari 8 jenderal besar, jika dia benar-benar hanya seorang kultivator 6 daun, bagaimana dia bisa bertarung dalam pertempuran yang begitu lama dengan Ma Luping daun 8 yang merupakan seorang veteran di medan perang. Dia percaya diri, bukan sembrono. Yu Sangrong telah berkultivasi dan berlatih setiap saat selama 49 hari yang dia habiskan untuk menjaga rawa. Sifat luar biasa dari rawa yang memberi Yu Zhenghai kesempatan untuk hidup kembali juga memberinya kesempatan untuk mencapai terobosan. Setelah kembali ke tahap 8 daun, dia tidak merasa asing atau canggung. Dia bergerak cepat, kecepatannya sangat dekat dengan puncaknya. Pada saat yang sama, tombak yang dibungkus dengan cincin bercahaya ungu diluncurkan ke Yu Sangrong di langit. Saat ini, Yu Sangrong menghilang dari pandangan. Hati Bazir hancur, dia sangat gelisah. Meskipun dia telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, dia tidak berani lengah saat menghadapi Yu Sangrong. Tak lama kemudian, bayangan dari Yu Sangrong memenuhi langit. Bam, 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 masing-masing dan setiap gambar mengacungkan pedang panjang umur. Snowy Mountain, tombak-tombak itu jatuh seperti salju. Menebas salju hanyalah salah satu cara Yu Sangrong melatih keterampilan pedangnya sejak dia masih muda. Sangat mudah baginya untuk mendorong, menembus, mengangkat, meretas, menggantung, mengarahkan, mencegat, dan memotong. Gerakan dasar pedang dilakukan dengan cemerlang. Cincin bercahaya ungu itu terbelah menjadi dua seperti semangka oleh pedang panjang umurnya sebelum menghilang di udara. Tombak itu patah dan jatuh ke jurang sedalam 100.000 kaki. Mata Bazir tertuju pada sosok-sosok di langit. Saat ini, dia melambaikan tongkatnya. Melindungi. Lingkaran bercahaya yang jelas berbeda dari yang ungu lainnya menyebar dari Bazir. Itu juga memiliki tirai langit miniaturnya sendiri. Para dukun ditutupi oleh penghalang ungu merah. Sementara itu, Yang Yu Zhenghai masih memegang sarung Yu Sangrong. Ada tatapan tajam di matanya. Ini adalah kekuatan dan basis kultivasi yang dia dambakan lebih dari siapapun. Meskipun dia telah membayangkan seperti apa kekuatan ekstrim itu, dia masih terkagum-kagum saat melihat kekuatan Yu Sangrong. Seolah-olah dalam keadaan kesurupan, dia tiba-tiba teringat akan adegan pertarungannya dengan orang lain di jalanan. Dia ingat saudaranya, Ping An, kesulitan yang dideritanya setelah dijual ke Loulan, dan bagaimana dia memperebutkan roti kukus dengan yang lain hanya untuk mengisi perutnya. Dia berharap suatu hari dia akan menjadi seorang kultivator yang kuat juga. Itulah satu-satunya cara agar dia tidak diinjak-injak oleh orang lain. Hanya dengan kekuatan dia akan berhenti diintimidasi. Mata Yu Zhenghai muda melebar saat dia melihat pedang energi di langit. Sangat kuat. Sayangnya, Yu Sangrong saat ini sedang fokus berurusan dengan mantra sihir ungu sehingga dia tidak mendengar pujian yang tulus ini. Saat Snowy Mountain berakhir, tombak dan cincin ungu telah dengan mudah dihancurkan oleh pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar seperti abu di udara. Jagoan, Yu Sangrong memanggil avatarnya saat dia mendarat. Avatar setinggi 100 kaki itu menggerakkan telapak tangan emasnya. Para dukun mendongak dan berseru dengan suara serak. Mustahil. Ledakan. Telapak tangan emas avatar itu didorong ke bawah. Penghalang ungu segera beriak. Yu Sangrong berdiri di depan yang lain dengan pedang panjang umur di tangan. Dia meletakkan dua jari pada bilahnya sementara dia dengan tenang mengendalikan avatarnya. Dia seperti harimau ganas yang menunggu untuk menerkam. Begitu penghalang itu retak, dia akan segera menerjang. Pada saat ini, hati Bazir tergantung pada seutas benang. Dia memerintahkan, persembahan korban. Dua dukun dengan tegas melompat ke tengah penghalang. Tubuh mereka langsung terbakar. Penghalang ungu tampak semakin tebal, dan cahayanya meningkat hingga berubah menjadi ungu sangat gelap sehingga tampak hitam. Ledakan. Avatar besar itu kembali menyerang dengan keras. Riak menyebar melintasi penghalang. Yu Sangrong tersenyum tipis saat melihat penghalang ungu telah diperkuat. Menarik. Dia melemparkan pedang panjang umurnya ke udara. Pedang panjang umurnya jatuh dan melayang di udara. Itu terbang di antara di depan telapak tangan avatar. Avatar itu menggenggam Longevity Sword. Pedang panjang umur bersinar terang karena dibungkus oleh tubuh energi yang sangat besar. Itu membentuk pedang energi berukuran super dengan pedang panjang umur sebagai intinya. Wajah Bazir memerah. Matanya penuh ketakutan saat melihat ini. Avatar bisa digunakan sedemikian rupa. Aku benar-benar meremehkanmu. Petik 2. Bam! Avatar itu menurunkan pedangnya. Pedang energi dengan mudah menembus penghalang ungu.
Penghalang ungu hancur. Ini buruk. Mundur. Seseorang berteriak. Bazir mencengkeram tongkatnya erat-erat. Tubuhnya menghilang dari pandangan saat dia mundur 1000 meter. Dukun yang tersisa tidak seberuntung itu. Saat avatar Yu Sangrong memudar, pedang panjang umurnya kembali ke telapak tangannya. Dengan senyum tipis, dia menyerang ke depan. Pedang energi terangkat di sekitar mereka. Lusinan dari mereka dengan cepat dipotong-potong, dan anggota tubuh mereka menghujani tanah bersama dengan darah mereka. Para pembudidaya sihir tersebar dan mundur. Ding. Membunuh target. Hadiah, 10 poin prestasi. Petik 2. Ding. Membunuh target. Hadiah, 10 poin prestasi. Petik 2. Pemberitahuan terus terngiang-ngiang di telinga Lu Zhou. Dia bingung. Dia melihat keluar istana Dazeng. Setelah melakukan 10 kali seri berturut-turut, kepala suku Afrika telah merasukinya. Lu Zhou hampir tidak bisa tenang dan mencoba lebih banyak undian. Akhirnya, Lu Zhou meletakkan tangannya di punggung dan berjalan keluar dari istana Dazeng. Dia melihat ke barat, matahari terbenam. Separuh dari langit diwarnai merah oleh sinar matahari. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, tetapi masih belum ada berita tentang Yu Zhenghai. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib Yu Sangrong juga. Dia mengelus jenggotnya, tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah dia, sebagai guru, harus lebih mempercayai murid-muridnya. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya 8 daun yang luar biasa. Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, saya harap dia tidak mengecewakan saya. Di atas jurang sedalam 100.000 kaki. Setelah pertempuran, kedua belah pihak saling menatap dari kejauhan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Sekitar 100 pembudidaya sihir tewas dalam pertarungan ini. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Kekuatan Yu Sangrong telah melampaui imajinasi Bazir. Matanya merah saat dia menatap Yu Sangrong. Udara yang membawa aroma samar darah terasa berat saat ini. Setelah jeda yang lama, Bazir berkata, kamu kuat. Dan, jika kamu tidak pergi untuk membunuh lebih awal, aku akan mundur dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dengan banyaknya korban jiwa ini, saya tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada ibu kota kerajaan dan keluarga kerajaan, kata Bazir. Yu Sangrong tetap diam. Muda Yu Zhenghai yang berdiri di belakang Yu Sangrong tidak takut. Dia tertawa dan berkata, apakah menurutmu hidupmu adalah satu-satunya yang penting? Bagaimana mungkin Anda akan dengan senang hati membunuh orang lain tetapi tidak tahan ketika salah satu dari Anda sendiri terbunuh? Menurut Anda, apakah kami juga tidak harus menawarkan penjelasan kepada orang-orang kami? Petik 2. Bazir menatap Yu Zhenghai muda. Seorang pria muda dengan lidah yang tajam. Yu Zhenghai paling membenci orang-orang Loulan. Dia memanggil dengan suara serius dan sungguh-sungguh, kakak senior. Bunuh mereka untukku. Yu Zhenghai mendidih karena amarah dan niat membunuh. Dia tidak tahu apakah pedang iblis, Yu Sangrong, akan mengabulkan permintaannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Ini adalah pikiran jujurnya. Dia berbalik untuk melihat Yu Sangrong yang memegang pedang panjang umur. Setelah jeda singkat, Yu Sangrong melirik ke samping dan tersenyum. Kemudian, dia dengan tenang menjawab, terserah kamu. Bab 623, hidup terus. Yu Sangrong melangkah ke udara. Hembusan angin bertiup di depannya. Mata Bazir memerah. Dia berteriak, undang para dewa dari 4 penjuru. Para pembudidaya sihir yang tersisa melemparkan 4 lingkaran bercahaya. Oh, Dewa Dukun yang Agung, dengarkan permohonan saya. Pinjamkan aku kekuatanmu, dan biarkan jiwa-jiwa kembali. Jangan berlama-lama di 4 penjuru, karena pria setinggi 1000 kaki menunggu untuk memulihkan jiwa. Kembali. Keempat cincin bercahaya itu begitu besar sehingga menutupi langit. Mereka dengan cepat terbang menuju Bazir. Yu Sangrong bergerak dengan cepat, tetap setenang biasanya. Ketika dia melihat ini, dia tahu Bazir jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di antara pembudidaya sihir, dukun tingkat rendah hanya bisa menggunakan mantra dasar untuk menyembuhkan atau mengusir seseorang. Mereka setara dengan pembudidaya alam laut Brahman. Pembudidaya tingkat menengah dapat menguasai formasi sihir tingkat rendah dan menengah, perangkap sihir, kutukan, dan mengendalikan kemauan orang lain. Pembudidaya sihir tingkat tinggi bisa meletakkan formasi besar dan menahan seluruh pasukan. Selain kekuatan ini, Dukun Agung juga bisa mengendalikan orang mati dan mengundang dewa ke dalam tubuh mereka. Bazir jelas berada di kategori terakhir. Yu Sangrong dibagi menjadi 3. Kiri, tengah, dan kanan. Sosoknya bergerak terburu-buru. Kemudian, dia menembak melewati pembudidaya sihir yang tersisa. Di saat yang sama,
Kilatan pedang yang dingin berkilauan saat para dukun menebas leher mereka. Satu demi satu, mereka jatuh dari langit ke jurang sedalam 100.000 kaki menuju kematian mereka. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, berharap bisa menghentikan Yu Sangrong dengan nyawa mereka. Para pembudidaya sihir yang tersisa bergegas menuju Yu Sangrong dengan lingkaran cahaya sihir mereka. Yu Sangrong mengayunkan pedangnya dengan kuat. Kembali, masukkan 3 jiwa. 100 pembudidaya sihir jatuh. Pada saat ini, awan ungu muncul di langit sebelum hujan ungu mulai turun. Jelas, ini bukan hujan biasa. Setiap tetes bisa menembus daging, mengikis jiwa, dan menghancurkan keinginan. Yu Sangrong tenang. Dia berbalik untuk menghadapi Yu Zhenghai muda sebelum dia meluncurkan segel telapak tangan. Segel telapak tangan menyerupai cakar naga saat meraih Yu Zhenghai muda. Itu menangkapnya dan mendorongnya pergi. Bam! Yang Yu Zhenghai sekarang berada di luar jangkauan hujan ungu saat dia dilempar ke parit surga. Kakak senior, muda Yu Zhenghai berteriak parau. Detik berikutnya, hujan ungu turun di Yu Sangrong seperti air terjun. Dari luar, Yu Sangrong tidak lagi terlihat. Seseorang tidak dapat memastikan apakah dia hidup atau mati. Yu Zhenghai muda merasakan energi di bawah kakinya melemah dengan cepat. Ini berarti primal ki pengguna juga melemah. Dia menjadi gugup. Pandangannya terhalang oleh hujan deras berwarna ungu. Di sisi lain, Bazir dan para pembudidaya sihir yang masih hidup tampak yakin bahwa Yu Sangrong berdaun 8 akan terluka parah karena kekuatan pendahulu mereka bahkan jika dia tidak mati. Setelah mengorbankan banyak orang ini dan membayar harga yang begitu tinggi, itu sepadan. Benjolan di dada Bazir berangsur-angsur menghilang. Selama dia bisa membunuh Yu Sangrong, semuanya sepadan. Hujan ungu turun selama 15 menit. Pada saat ini, Yu Zhenghai muda merasakan energi di bawah kakinya menghilang, dan dia mulai jatuh. Pada saat yang bersamaan, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tirai hujan ungu. Pedang energi membentuk payung yang berputar, menghalangi hujan ungu. Yu Sangrong berdiri di udara, tangannya bebas. Tatapannya dingin. Tiba-tiba, dia terpecah menjadi 3 sosok dan menyerang ke depan. Ketika Bazir melihat ini, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Saat dia melihat ini, kamu hidup. Yu Sangrong tampak seolah-olah sedang berjalan santai di tengah hujan ungu saat dia mengayunkan pedangnya. Setiap pukulan pedangnya mencegah hujan ungu menjauh. Ini adalah salah satu latihan dasarnya di tengah hujan. Bagi Yu Sangrong, tidak ada setetes pun air yang bisa mencapainya bahkan jika dia berdiri di bawah air terjun. Itu adalah jalur pedangnya. Mustahil, bibir Bazir bergetar. Tatapan mata dan ekspresinya berubah drastis. Tak lama kemudian, 3 sosok Yu Sangrong hampir menemuinya. 5 pembudidaya sihir yang tersisa melindungi Bazir dengan tubuh mereka. Bazir melambaikan tongkatnya. Kamu tidak memiliki pedang. Bagaimana kamu akan membunuhku? Petik 2. Ekspresi Yu Sangrong dingin. Pedang energi tipis muncul di antara telunjuk dan jari tengahnya. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa membunuh tanpa pedang? Tubuhnya tegak saat dia mendorong jari-jarinya ke depan. Pedang energinya menusuk ke 5 pembudidaya. 5 pembudidaya jatuh. Yu Sangrong terus bergerak dengan kecepatan kilat. Bam! Pedang energi mengitari tongkat itu dan menusuk jantung Bazir, meninggalkan luka menganga dan berdarah. Yu Sangrong bahkan tidak memandang Bazir. Dia berbalik dan terjun ke arah Yu Zhenghai muda. Bazir memandang Yu Sangrong dengan tidak percaya saat darah mengalir dari dadanya. Hujan ungu dengan cepat mereda. Lingkaran bercahaya ungu dengan cepat memudar juga. Area di atas jurang sedalam 100.000 kaki kembali sunyi. Dalam sekejap, Bazir adalah satu-satunya yang tersisa di udara. Dia berjuang untuk mempertahankan ketinggiannya. Rencananya sempurna. Itu mencakup segalanya mulai dari Lowland hingga Rowley, hingga desain perangkap, dan penyergapan di atas jurang sedalam 100.000 kaki. Satu-satunya hal yang salah perhitungannya adalah kekuatan Yu Sangrong. Bazir menunduk. Dia melihat Yu Sangrong menyelam, mencoba menyelamatkan pemuda yang jatuh itu. Kesadaran sepertinya menyingsing padanya saat dia melepaskan kekuatannya. Dia bisa mendengar angin menderu di telinganya saat dia jatuh. Dia memelototi Yu Sangrong saat dia berteriak, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan bahwa kamu terjebak di dalam jurang. Yu Sangrong meluncurkan segel telapak tangan. Namun, dia jatuh semakin cepat. Jurang sedalam 100.000 kaki ini tampak tak berdasar. Ada pembudidaya yang melakukan perjalanan untuk menemukan rahasia jurang. Setelah kerja keras selama beberapa generasi dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, mereka sampai pada sebuah kesimpulan. Siapapun yang jatuh ke dalam jurang kemungkinan besar akan mati.
Satu-satunya yang bisa bertahan adalah mereka yang menyerah di tengah jalan dan kembali ke permukaan. Mereka jatuh selama berjam-jam. Cahaya dari langit di atas meredup. Keheningan yang mematikan di sekitar mereka menyerupai malam yang gelap dan sunyi. Yu Sangrong meluncurkan segel telapak tangan lagi. Segel telapak tangan seperti cakar naga menjangkau Yu Zhenghai muda yang jatuh. Ketika dia melihat ini, Bazir berteriak, "Serahkan!" Mata Yu Sangrong bersinar karena tekad. Dia melambaikan tangannya. Swoosh! Segel telapak tangan menangkap Yu Zhenghai dan terbang ke atas. Bazir berkata, "Terlambat." Tiba-tiba, Yu Sangrong merasakan tarikan gravitasi yang kuat dari jurang. Dia ingin mendorong dirinya sendiri dengan primal ki-nya, tetapi itu menuntut terlalu banyak darinya. Dia hanya bisa menjaga keseimbangan ini. Saat Yu Sangrong melayang di kehampaan yang gelap, dia dengan tenang berkata, "Jika dia mati, Lo Wulan akan mati juga." Bazir terbatuk keras saat dia berjuang untuk mempertahankan ketinggiannya. Hatinya hancur ketika dia mendengar kata-kata Yu Sangrong. Mengapa? Bazir mengira Yu Sangrong akan menyalahkan para Roulian. Jika Yu Sangrong meninggal di wilayah Roulian, Paviliun Langit Jahat harus menahannya melawan Roulian. Hidup di Yu Sangrong melakukan yang terbaik untuk menjaga Yu Zhenghai muda tetap bertahan, tetapi dia menyadari pemuda itu telah pingsan saat jatuh dengan cepat. Dia mengarahkan telapak tangan ke atas dan memukul Yu Zhenghai. Yu Zhenghai melepaskan diri dari tarikan gravitasi dan naik ke permukaan. Bazir tidak bisa memahami tindakan Yu Sangrong. Mengapa Anda mau berbuat begitu jauh untuk manusia? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada gunanya mengorbankan seorang kultivator 8 daun untuk manusia. Bagaimanapun, ketika Yu Sangrong mengirim Yu Zhenghai ke atas dengan segel telapak tangan, dia pasti akan tenggelam lebih jauh. Yu Sangrong memandangi sosok Yu Zhenghai yang menghilang yang sedang bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, ada hal-hal yang layak dilakukan tanpa alasan lain selain orang yang berpikir itu sepadan. Bazir tampaknya tercerahkan pada saat ini. Dia mengingat konflik antara Lo Wulan dan Gritian di masa lalu. Dia ingat 70.000 mayat di gurun. Dia teringat air sungai Guluo yang diwarnai merah darah. Konflik tidak pernah berakhir, begitu pula perang. Para pendahulunya yang hebat pernah berkata bahwa manusia adalah spesies yang paling mahir dalam perkelahian. Apa yang akan mereka dapatkan pada akhirnya? Mungkin, inilah alasan mengapa Gritian lebih kuat dari 100.000 suku. Bazir melepaskan kekuatan ungunya yang terakhir. Awan ungu seperti marshmallow yang terbang dan membawa Yu Zhenghai menuju parit surga. Sayangnya, aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu, satu-satunya harapanku adalah kau akan mengampuni nyawa orang Lo Wulan. Setelah dia mengatakan ini, Bazir menutup matanya. Tubuhnya segera dilalap api ungu. Ini adalah tindakan penghormatan terakhir yang dilakukan oleh seorang dukun agung untuk mencegah jenazahnya dikendalikan oleh dukun agung lainnya. Pembakaran sendiri. Lidah api melahapnya perlahan, sampai dia hancur menjadi abu di jurang sedalam 100.000 kaki. Bab 624, Mencari Kristal. Setelah hujan ungu mereda, pedang energi yang mengelilingi pedang panjang umur memudar. Pedang panjang umur jatuh. Selama Yu Sangrong memiliki pedang, dia akan bertahan. Setelah merasakan lokasi pedang panjang umurnya, dia mengendalikan ki-nya. Pedang panjang umur bersinar lagi. Itu terselip di bawah kakinya dengan kecepatan kilat. Karena alasan ini, Yu Sangrong jatuh beberapa ratus meter ke bawah. Saat dia melayang di sana dalam kegelapan, dia merasa seolah-olah berada di sumur yang kering dan tak berdasar. Ketika dia mendongak, dia hanya bisa melihat sepetak langit abu-abu oval. Matahari terbenam berangsur-angsur menjauhkan semua cahaya dari lingkungannya. Cahaya memudar dari timur parit surga yang menjulang tinggi. Seluruh pegunungan segera diliputi kegelapan. Langit menutup matanya. Dalam kegelapan. Di satu sisi parit surga, di permukaan sedingin es di dekat bagian atas jurang sedalam 100.000 kaki, Yu Zhenghai muda tergeletak di tanah, diam seperti kematian. Tangannya masih terikat erat di sekitar sarungnya, dan tubuhnya kaku. Salju turun, dan angin malam bertiup. Yu Zhenghai tiba-tiba bergidik. Dia membuka matanya dan berbalik. Dia melihat sekelilingnya, jelas bingung. Dia tidak merasa kedinginan di salju. Sebaliknya, dia berkeringat. Dia tidak bisa melihat apapun. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah kehilangan kendali dan jatuh ke dalam jurang setelah segel energi di bawah kakinya menghilang. Dia bahkan tidak bisa mengingat ketika dia kehilangan kesadaran. Apakah ini neraka? Tidak ada yang tahu seperti apa neraka itu. Kegelapan seharusnya menjadi salah satu karakteristik paling dasar dari neraka. Yu Zhenghai muda berpikir bahwa dia telah mati dan pergi ke neraka.
Keheningan mematikan di sekelilingnya hampir tak tertahankan. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada sarungnya dan berteriak dengan lembut, "Kakak senior." Suara kesepiannya berdering dan bergema dalam kegelapan, tak terjawab. Dia memiliki terlalu banyak pengalaman dengan kegelapan, keinginan dan keberaniannya jauh melampaui rekan-rekannya. Dengan keuletannya, dia menekan emosinya yang melonjak. Dia merasakan tentang dalam kegelapan. Dia merasakan permukaan tanah yang dingin dan terseret ke depan. Setelah beberapa meter, swoosh, sebuah jurang. Dia dengan cepat mundur. Rubel jatuh ke jurang tanpa suara. Jantungnya gemetar. Dia tidak berani mengambil langkah maju. Dia menatap langit. Dia tidak bisa melihat apapun. Selain angin malam yang menggigit, sekelilingnya masih sangat menakutkan. Dia tidak bergerak lebih jauh. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, dan itu adalah menunggu. Itu adalah malam tanpa tidur. Yang Yu Zhenghai tidak menutup matanya untuk beristirahat. Namun, dia melakukan tidur siang singkat ketika dia tidak bisa membuka matanya. Saat fajar menyingsing, akhirnya dia bisa melihat sekilas sekelilingnya. Jurang 100.000 kaki di nol berada satu kaki di depannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan bangkit dengan susah payah. Dia melihat ke bawah ke dalam jurang. Dia tidak bisa melihat apapun selain dari kegelapan. Di mana dia? Kamu di mana? Dia berteriak ke jurang. Pertanyaannya tetap tidak terjawab. Dia berjalan berkeliling dan melihat sekelilingnya, selain parit surga yang menjulang tinggi dan jurang maut, dia sendirian. Matahari terbit. Dia ingat Yu Sangrong berkata Yan Agung berbaring di sisi lain parit surga. Dia berbalik dan melihat parit surga. Dia melangkah maju, masih memegang sarungnya. Yu Zhenghai muda telah berjalan selama berjam-jam. Dia akan duduk ketika dia merasa lelah dan minum dari kolam ketika dia haus. Ketika matahari sudah tinggi di langit, dia masih belum berada di parit surga. Sepertinya begitu dekat, tapi sangat jauh. Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, dia melihat awan asap mengepul di udara. Dia melihat sebuah desa, dan dia bisa mencium aroma makanan. Dia berlari ke depan dengan penuh semangat. Di pintu masuk desa, muda Yu Zhenghai melihat beberapa penduduk desa keluar. Dia terhuyung ke depan. Roulians, seseorang dari Lowland. Petik 2. Dua penduduk desa bertubuh gempal dan muda melihat pemuda itu di pintu masuk. Meskipun jubah Yu Zhenghai telah dipotong pendek, apa yang tersisa darinya dan auranya sendiri memberikan identitasnya segera setelah itu. Warga negara Yan yang hebat. Setelah menghabiskan hari-harinya di bawah masyarakat dan menanggung banyak kesulitan, Yu Zhenghai dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Dia berbalik dan lari. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Swoosh. Dua anjing serigala yang lebih besar dari Yu Zhenghai berlari keluar desa mengejarnya. Meskipun Yu Zhenghai berlari seolah-olah hidupnya bergantung padanya, tanpa basis kultivasinya, dia hampir tidak bisa berlari lebih cepat dari binatang buas. Meskipun Yu Zhenghai berlari seolah-olah hidupnya bergantung padanya, tanpa basis kultivasinya, dia hampir tidak bisa berlari lebih cepat dari binatang buas. Anjing serigala, di bawah perintah penduduk desa, menghalangi jalan Yu Zhenghai. Sepertinya kita punya budak lain untuk desa Guluo kita. 2 hari kemudian, ada diskusi di Istana Dazeng. Lu Zhou mondar-mandir dengan tangan di punggung. Hua Chongyang berdiri di istana dan berkata, setelah 2 bulan bekerja, 9 provinsi sekarang pada dasarnya stabil. Para pejabat pengadilan bekerja sama dengan baik, ibu kota surgawi pada dasarnya bebas dari mata-mata. Kami hanya menemukan 1 mata-mata selama sebulan terakhir. 4 gerbang kota dijaga oleh saudara-saudara dari 4 aula neter sekte. Tidak ada yang salah, namun, saya bukan orang terbaik untuk pemerintahan. Nona Viv melakukan sebagian besar pekerjaan. Kami tidak dapat mencapai ini tanpa bantuan Nona Viv. Petik 2. Zhao Yue juga tidak memiliki pengalaman memerintah. Satu-satunya orang yang memiliki keterampilan seperti itu adalah janda permaisuri. Karena dia adalah yatim piatu putri Yun Zhao dan cucu janda permaisuri, wajar jika janda permaisuri menasihatinya. Namun, di mata yang lain, Zhao Yue sedang dinasehati oleh Lu Zhou. Pan Litian memberikan pujiannya. Master Pavilion, aku tidak tahu kau ahli dalam kesusastraan dan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri Anda cukup untuk mengantarkan kedamaian di 9 provinsi, dan keterampilan sastra Anda dapat menenangkan dunia. Anda benar-benar orang terhebat dalam sejarah. Petik 2. Zuo Yusu memutar matanya ke arahnya dan berkata, kami tidak perlu Anda memberitahu kami bahwa saudara laki-laki memiliki integritas dan bakat. Lu Zhou mengangkat tangannya, dan menyela mereka.
Dia sedang tidak ingin mendengarkan sanjungan mereka. Dia memandang Duan Museng dan bertanya, apakah ada surat terbang dari Provinsi Liang? Duan Museng berkata, adik ketujuh berkata bahwa Provinsi Liang damai. Saya pikir tidak akan ada konflik dalam jangka pendek. Selain itu, dia menelan kata-katanya. Namun, setelah memikirkannya, dia berkata, kakak tertua telah berhasil hidup kembali, tapi dalam perjalanan kembali, orang-orang Loulan meletakkan jebakan dan menyergap mereka. Hal-hal, mungkin tidak berjalan dengan baik untuk mereka. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia berhenti mengelus janggutnya dan berbalik. Dia bertanya, sudahkah mereka melintasi parit surga? Saya rasa tidak. Sebenarnya, pertanyaan itu tidak ada gunanya. Jika mereka melintasi parit surga, mereka akan aman. Dengan kemampuan Si Wuya, mustahil bagi mereka untuk tidak dibawa kembali sekarang. Namun, hal-hal yang mungkin buruk bagi mereka, mengandung terlalu banyak kemungkinan. Itu bisa berarti kematian atau cedera, bagaimanapun, tidak ada kemungkinan yang baik. Lu Zhou belum menerima pemberitahuan apapun tentang kematian muridnya. Dia tidak bisa membiarkan murid-muridnya mati tanpa alasan yang jelas. Hua Chongyang, perintahmu, Patriark, bisakah saya menyerahkan ibu kota surgawi kepada Anda? Hua Chongyang tercengang. Dia hanya seorang kultivator 7 daun. Bagaimana dia bisa menjaga ibu kota surgawi? Di masa lalu, ibu kota surgawi dilindungi oleh 8 jenderal besar. Akan terlalu sulit baginya, seorang kultivator 7 daun, untuk diurus. Master Sekte tidak ada di sini. Bahkan jika ketiga pelindung agung disembuhkan, mereka masih membutuhkan waktu untuk memulihkan basis kultivasi mereka. Seorang pembudidaya 9 daun seperti 10 pembudidaya daun 8. Sang Patriark sepertinya berniat meninggalkan ibu kota surgawi. Tanpa pembudidaya 9 daun yang menjaga hal-hal di sini, wajar jika Hua Chongyang tidak merasa percaya diri. Zhao Yue membungkuk dan berkata, Tuan, saya akan tinggal di ibu kota surgawi. Lu Zhou mengangguk. Zhao Yue memiliki darah bangsawan di dalam dirinya. Itu menguntungkan baginya untuk tetap di sini. Pada saat ini, Ye Tianxin membungkuk dan berkata, Guru, saya akan tinggal di sini dan menjaga ibu kota surgawi. Lu Zhou menyapu pandangannya pada orang-orang yang hadir di istana sebelum dia berkata, Zuo Yusu, kamu adalah elit Konfusianisme, dan kamu ahli dalam formasi. Anda akan tinggal di sini. Petik 2. Seperti yang Anda perintahkan, saudara. Hua Wudao, kamu ahli dalam pertahanan. Anda akan tinggal. Hua Yuexing, Anda adalah pemanah yang terampil, Anda akan menjadi aset besar untuk mempertahankan kota. Anda akan tinggal. Petik 2. Ya, Master Pavilion. Lu Zhou mengalihkan pandangannya dari Leng Luo dan Pan Litian. Dia mempelajari murid-muridnya yang lain. Ketika Zhu Honggong melihat mata tuannya tertuju padanya, dia membungkuk dan berkata, Guru, saya akan selalu siap sedia untuk Anda. Zhu Tianyuan yang berdiri di samping Zhu Honggong menarik putranya ke samping dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi juga. Zhu Tianyuan telah kehilangan muka selama beberapa hari ini. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Yang dia ingin lakukan hanyalah mengikuti putranya berkeliling. Lu Zhou berkata, Zhu Honggong, kamu akan tinggal di sini dan menjaga ibu kota surgawi. Hah? Kamu tidak mau? Tidak, tentu saja, saya. Zhu Honggong melakukan kowtow dengan keras. Keempat tetua Evil Sky Pavilion memberinya acungan jempol di benak mereka. Langkah Master Pavilion itu brilian. Dengan Zhu Honggong di sini, Zhu Tianyuan juga akan dibatasi di tempat ini. Zhu Tianyuan dan kultus suci kuno setara dengan pembudidaya 8 daun. Mereka akan mampu mempertahankan benteng jika terjadi serangan. Setelah memberikan tugas yang berbeda kepada orang yang berbeda, Lu Zhou berkata, kirim pesan ke Si Wuya. Katakan padanya untuk mengirim kereta yang membelah awan itu. Petik 2. Dimengerti. Lu Zhou akan membawa yang lain bersamanya. 9 provinsi sudah diselesaikan. Sudah waktunya dia mencari kristal itu. Pan Litian dan Leng Luo memiliki pengalaman di tanah suku lain. Mereka akan bermanfaat baginya jika dia membawa serta mereka. Murid-muridnya yang lain tampaknya juga tumbuh jauh lebih kuat. Mereka dapat membantunya mengatasi beberapa masalah kecil. Dia merasa ada beberapa rahasia lain yang terkandung di dalam kristal memori. Sore hari berikutnya, kereta yang membelah awan berangkat ke Evil Sky Pavilion dari istana. Di malam hari, kereta terbang mendarat di Evil Sky Pavilion dan mereka beristirahat selama sehari. Keesokan paginya, kereta terbang berangkat lagi ke Provinsi Liang. Bab 625, seekor kuda putih melewati celah.
Di tembok kota-kota Provinsi Liang. Si Wuya berdiri di sisi Jiang Aijian. Jiang Aijian berdiri dengan bahu bungkuk, membuatnya terlihat malas. Pemikiranmu untuk membuat celah di antara mereka sangat brilian. Dukun Agung Bazir telah meninggal. Apakah orang-orang Anda pernah mengirimi Anda informasi palsu? Lagi pula, hati manusia mudah terombang-ambing. Tidak mungkin ada informasi palsu, apakah saya memberitahu Anda bahwa saya hanya memiliki satu sumber? Si Wuya bertanya. Jiang Aijian memberinya acungan jempol. Si Wuya telah mengalami banyak kemunduran serupa ketika dia mendirikan Darknet beberapa tahun yang lalu. Secara alami, dia telah menyusun tindakan balasannya sendiri. Dengan ini, dia sangat yakin dengan ketepatan informasinya. Namun, kematian Bazir sedikit terlalu mendadak. Tidak ada tanda-tanda dirinya yang tertinggal di situs. Anak buahku tidak memiliki kemampuan untuk mengamati masa lalu seperti dukun, kata si Wuya. Apa yang kau khawatirkan? Pertama, saya khawatir kakak kedua saya mungkin dalam masalah. Pada saat yang sama, saya tidak berpikir ada banyak orang di dunia ini yang dapat menyakiti kakak kedua saya. Kedua, semakin lama ini berlarut-larut, kita akan dirugikan. Roulians menyembah Raja Serigala. Memotong teratai bermanfaat bagi mereka, kata si Wuya. Kami akan menangani mereka saat mereka datang, tidak perlu takut pada mereka. Segera setelah Jiang Aijian selesai berbicara, seorang tentara berteriak dari atas tembok kota. Sebuah kereta terbang mendekat. Si Wuya berbalik untuk melihat kereta terbang itu. Ketika dia berbalik, Jiang Aijian sudah menghilang. Jiang Aijian telah melompat dari tembok kota dan menghilang ke kerumunan di bawah. Si Wuya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia telah menyaksikan keterampilan Jiang Aijian secara langsung selama waktu yang mereka habiskan bersama. Dia tahu Jiang Aijian adalah seseorang yang akan berusaha menghindari keterlibatan dirinya dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatiannya. Ketika si Wuya melihat ekor panjang di belakang kereta terbang, dia tahu itu adalah kereta yang membelah langit dari Evil Sky Pavilion. Oleh karena itu, dia memerintahkan, selamat datang di kereta terbang. Ketika kereta yang membelah awan mencapai kota Provinsi Liang, para pembudidaya dan warga sipil di kota itu mendongak. Di rumah jenderal, banyak pembudidaya terbang dan membentuk formasi persegi di udara saat mereka menunggu kereta terbang mendekat. Beberapa dengan penglihatan yang lebih tajam segera mengenali kereta yang membelah awan itu. Mereka berseru kaget. Hebat, itu adalah kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion. Petik 2. Dengan pavilion langit jahat menjaga hal-hal di Provinsi Liang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Warga sipil melompat kegirangan. Di masa lalu, tidak ada yang akan membayangkan bahwa warga sipil akan menyambut kekuatan dari Jalan Iblis. Orang-orang tahu sekarang ada orang-orang saleh di Jalan Vien juga. Sebagai pembantu Yu Zhenghai, si Wuya tahu sekte macam apa yang ingin dibangun Yu Zhenghai. Dia telah menginstruksikan anggotanya untuk menjaga orang-orang tetap dekat dengan hati mereka. Itu mudah untuk menaklukkan negara tetapi sulit untuk mempertahankannya. Sejak mereka mengambil alih ibu kota surgawi, sekte Neter telah memutuskan bahwa itu tidak lagi menjadi sekte Neter di masa lalu. Di dalam rumah jenderal, Lu Zhou duduk segera setelah dia memasuki rumah jenderal. Dia melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan ketika dia melihat yang lain hendak memberi hormat padanya. Tidak dibutuhkan. Si Wuya bertanya, Guru, saya pikir Anda berencana untuk menjaga hal-hal di ibu kota surgawi. Apa yang membawamu ke Provinsi Liang? Menurutnya, tidak akan ada masalah jika dia menjaga Provinsi Liang. Selain itu, Sekte Penglai, Fraksi Bunga, Sekte 10.000 Racun, Kuil Iblis, dan kekuatan lain juga ditempatkan di sini. Lu Zhou memandang si Wuya dan berkata, saya telah membaca surat-surat Anda. Bagaimana situasi saat ini di Provinsi Liang? Petik 2. Si Wuya menjelaskan keadaan Provinsi Liang kepada tuannya. Di bawah pengaturannya, Provinsi Liang membuat kemajuan terukur sambil mempertahankan pertahanan yang kokoh. Dia sangat ahli dalam mencegah mata-mata keluar. Menggunakan bakatnya dalam penelitian, dia telah menetapkan nomor unik untuk semua orang di Provinsi Liang. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia diingatkan tentang nomor identifikasi pribadi di dunia modern. Muridku ini sebenarnya bisa dibandingkan dengan wanita Luo. Setelah mendengarkan penjelasannya, Lu Zhou mengangguk. Semuanya stabil. Carol tidak memiliki peluang untuk dieksploitasi. Lu Zhou melanjutkan dengan pertanyaan lain. Apakah sumber Anda di Lowland tahu di mana Yu Sangrong dan Yu Zhenghai berada? Si Wuya menggelengkan kepalanya. Saya telah mengirim anak buah saya untuk mencari mereka selama beberapa hari terakhir. Saya kehilangan banyak dari mereka dalam prosesnya. Untuk saat ini, saya tidak punya petunjuk apapun.
Petik 2. Pan Litian berkata, saya telah melintasi parit surga sebelumnya. Di sisi utara pegunungan, ada jurang sedalam 100.000 kaki sekitar 5 mil ke barat. Apakah Anda mengirim anak buah Anda ke sana? Petik 2. Si Wuya mengangguk. Abis ada di wilayah Rowlians. Orang-orangku tidak bisa menyelidiki dengan mudah, tapi aku sudah mengirim beberapa dari mereka ke sana. Mereka menuju utara, melewati parit surga, untuk menyelidikinya. Petik 2. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia memerintahkan, lakukan semua yang kamu bisa untuk mencari Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Ya Tuan, dimengerti. Dengan itu, Paviliun Langit Jahat terus mencari Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Mereka memulai pencarian mereka dari Gritian menuju sisi timur parit surga. Mereka mengirim pembudidaya untuk menyelinap di belakang Rowlians. Kemudian, mereka mengirim lebih banyak pembudidaya untuk mengitari parit surga di utara dan menyelidiki hal-hal di sana. Waktu berlalu dalam sekejap mata, sebelum mereka menyadarinya, sebulan telah berlalu. Sepanjang bulan ini, Evil Sky Pavilion menggunakan berbagai metode dan bahkan menggunakan berbagai agen untuk menyusup ke perkemahan musuh. Mereka juga telah mengirim para pembudidaya untuk menyusup ke kota kuno Loulan dan ibu kota kerajaan Rowli. Mereka ingin mencari informasi tentang keberadaan Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Sayangnya, usaha mereka sia-sia. Di dalam rumah jenderal, Si Wuya dan murid lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak berani berbicara. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia mempelajarinya. Selama sebulan terakhir, Pan Litian, Leng Luo, Duan Museng, Ming Shiyin, Yuaner Kecil, Keong, Sekte Penglai, Sekte 10.000 Racun, Fraksi Bunga, Sekte Iblis, dan para pembudidaya lainnya tidak berhasil melakukannya, temukan lokasi Yu Sangrong dan Yu Zhenghai sama sekali. Mereka bahkan tidak melihat bayangan keduanya. Investigasi itu menemui jalan buntu. Setelah jeda yang lama, Si Wuya adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia berkata, Guru, ada yang ingin saya katakan. Mari kita dengarkan. Kami telah mencari di sisi timur dan barat parit surga, dan kami tidak menemukan apapun. Tentara sekutu Rowli dan Loulan ditempatkan di timur, tetapi agen saya melaporkan bahwa mereka tidak melihat kakak tertua atau kakak senior kedua. Kota kuno Loulan dan ibu kota kerajaan Rowli terlalu jauh. Sangat tidak nyaman untuk mengirimkan informasi melalui jarak seperti itu. Juga tidak efisien untuk melakukan perjalanan bolak-balik meskipun kita akan mengirim seseorang ke sana. Jika sesuatu terjadi pada kakak tertua dan kakak kedua, terutama jika mereka disembunyikan, aku khawatir kita tidak akan dapat menemukannya dengan mudah, kata Si Wuya. Ini tidak sepertimu, kata Lu Zhou. Apakah Si Wuya tidak terlalu percaya diri sebelumnya? Si Wuya berlutut dan berkata, aku tahu aku salah, Tuan. Jika saya tahu, saya akan pergi untuk menjemput kakak kedua sendiri. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Petik 2. Jiang Eijian berkata, Si Wuya tidak bisa disalahkan untuk ini, Senior Ji. Orang-orang Loulan ahli dalam ilmu sihir. Agennya adalah pembudidaya tingkat rendah. Informasi yang dapat mereka peroleh terbatas. Karol itu juga licin. Agen saya sendiri telah terungkap dalam waktu kurang dari 3 hari. Mereka harus melarikan diri untuk hidup mereka. Petik 2. Mereka tidak dapat memanggil avatar mereka, tetapi sulit bagi seorang kultivator Yan Agung untuk tidak memanggil avatar mereka jika mereka diserang. Ini bahkan lebih benar jika mereka memiliki basis kultivasi yang lemah. Pan Litian bertanya-tanya dengan suara keras, mungkinkah mereka jatuh ke dalam jurang? Yang lainnya langsung memandang Pan Litian. Si Wuya berkata, itu mungkin. Namun, jurang itu tampaknya tak berdasar. Mereka yang jatuh di sana akan mati. Bahkan pembudidaya 8 daun tidak akan sembarangan masuk. Selain itu di wilayah Rowlians. Orang-orang kita hampir tidak bisa masuk. Petik 2. Pada saat ini, Ming Shiyin berkata, Guru, saya rasa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk kakak senior kedua dan kakak tertua. Lanjutkan. Lu Zhou memandang Ming Shiyin, Old Fort. Ming Shiyin berkata, kalian semua telah melupakan Jiliang. Yang lainnya tersenyum, penuh harapan. Dalam keadaan normal, musuh mereka seharusnya kesulitan mengejar mereka karena mereka memiliki Jiliang. Namun, anehnya mereka belum kembali. Jiliang mengerti pidato kami. Jika itu kembali, kami pasti bisa menanyakannya tentang apa yang terjadi, kata Ming Shiyin. Lu Zhou mengangguk. Old Fort tidak pernah mengecewakannya. Kemudian, Lu Zhou mencoba memanggil Jiliang. Dia memanggil beberapa kali. Namun, tidak ada jawaban. Biasanya, tunggangan akan mengakui tuannya seperti bagaimana senjata akan mengakui pemiliknya.
Akan ada ikatan unik antara Mount dan Master. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia menutup matanya dan menggerakkan telinganya. Dia memperluas kekuatan pendengarannya ke seluruh kota Provinsi Liang. Kekuatan bicara. Ji Liang. Sementara itu, Ji Liang berhenti di tengah-tengah antara parit surga dan rawa. Itu melayang di udara. Itu telah dengan rajin melakukan perjalanan bola-balik antara parit surga dan rawa sampai mendengar panggilan tuannya. Meringkik. Ji Liang mendongak. Itu tidak lagi menuju rawa. Sebaliknya, itu berbalik kembali ke parit surga dan melaju menuju Yan Agung. Bab 626, mematahkan mantra dengan serangan telapak tangan tunggal. Di luar hutan di sebelah barat parit surga, perkemahan perbatasan Loulan berduka atas kematian Jenderal Basir. Banyak pembudidaya Loulan tertarik dengan panggilan Ji Liang yang cerah dan tajam. Mereka menatap langit. Di atas pepohonan yang menjulang tinggi, kuku Ji Liang bersinar terang saat berlari kencang di langit. Itu kuda pedang iblis. Tangkap! Para pembudidaya sihir dengan penglihatan yang tajam segera mengenali Ji Liang. Ini adalah kuda yang membawa mereka pada pengejaran angsa liar. Kematian pahlawan perbatasan, Jenderal Basir, terkait dengan tuan kuda ini. Untuk suatu waktu, banyak pembudidaya sihir berkumpul bersama. Mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Tampaknya tidak ada persyaratan yang tinggi untuk keberanian menghadapi seekor kuda pun. Ratusan pembudidaya sihir terbang dengan kecepatan penuh menuju parit surga dari perkemahan. Pada saat yang sama, sejumlah besar warga Roulian dan Loulan ditempatkan di kaki bukit di sisi timur parit surga. Para pembudidaya Loulan terbang dan mencoba mengelilingi Ji Liang. Mereka naik lebih tinggi pada saat bersamaan. Pembudidaya santet di barat membentuk garis yang terdorong ke depan sedangkan pembudidaya santet di timur membentuk garis lurus pula. Dengan ini, Ji Liang akhirnya akan bertemu dengan pembudidaya Loulan, tidak peduli seberapa cepat perjalanannya. Meringkik, Ji Liang memperhatikan kelainan itu. Ia mengangkat kukunya dan berhenti di udara. Ia melihat para pembudidaya sihir menghalangi jalannya. Setiap pembudidaya memegang bola ungu di tangan mereka. Mereka dibalut jubah ungu berkerudung. Gas ungu perlahan mengalir keluar dari telapak tangan mereka. Bola ungu di tangan mereka sepertinya dihubungkan dengan rantai ungu. Para pembudidaya sihir di belakang Ji Liang melakukan hal yang sama. Mereka memiliki kuda dalam serangan penjepit. Sepertinya binatang itu tidak punya tempat untuk lari sekarang. Ji Liang sangat cerdas. Itu membuat penilaian cepat tentang situasinya saat ini dan membuat langkah yang mengejutkan. Ia memilih untuk naik lebih tinggi di langit. Ia mendongak saat ia mempertahankan postur berdiri, kukunya menjauh. Tidak heran pedang iblis Gritian berhasil mencapai Rowli dari jantung Loulan, sungguh kuda yang langka dan indah. Kita harus menangkapnya apapun yang terjadi. Jika kita bisa menjinakkannya, kita bisa membuatnya berhasil untuk kita. Jika kita tidak bisa menjinakkannya, kita akan membunuhnya. Petik 2. Roger, para dukun naik lebih tinggi ke langit. Dua baris pembudidaya mengikuti Ji Liang dalam pendakiannya. Dua awan gas ungu naik juga. Mereka tampak seperti tirai langit ungu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ji Liang tidak bingung. Itu mencapai titik tertinggi parit surga dengan kecepatan legendarisnya. Ini bukanlah bagian selatan dari parit surga. Tampaknya tahu bahwa itu tidak dapat melepaskan diri dari para pembudidaya sihir di ketinggian ini. Makanya, ia memilih untuk mendaki lebih jauh. Ketika telah mencapai ketinggian yang dianggap cocok, udaranya sangat menipis dan primal kilangka. Itu menyesakkan, menyempitkan, dan sulit untuk bernafas. Itu berhenti memanjat dan terbang lurus ke depan. Kita tidak bisa lebih tinggi lagi. Primalki terlalu langka di sini. Petik 2. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka tidak akan memiliki akses ke Primalki. Tanpa Primalki, pembudidaya hanya sedikit lebih kuat dari manusia. Itu sama untuk pembudidaya sihir. Ji Liang tampaknya tidak terpengaruh oleh ini, ia melanjutkan penerbangannya. Tak lama kemudian, jejaknya membentuk busur di langit saat melintasi barikade pembudidaya sihir. Hentikan, menyerang. Barisan pembudidaya sihir melemparkan bola ungu mereka keluar. Sederet lingkaran sihir ungu diluncurkan ke udara. Ji Liang dengan gesit mengelak dan terbang lebih tinggi. Meringkik, kuda langka dan berharga itu harus mengendalikan ketinggiannya saat ini. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah terbakar. Itu maju dengan berani. Saat ini hanya ada satu tujuan, Yan Agung. Swoosh! Ji Liang melintasi parit surga meskipun para pembudidaya sihir berusaha menghentikannya. Di ketinggiannya, mudah bagi Ji Liang untuk melintasi parit surga. Di atas parit surga, badai salju berkecamuk. Angin menderu berdering di telinga Ji Liang, dan penglihatannya terhalang oleh butiran salju putih.
Para dukun Loulan menyesuaikan posisi mereka dan mengejar kudanya. Setelah itu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus membalas dendam Tuan Basir. Balas dendam. Kebencian mereka membumbung tinggi. Jenderal Basir adalah seorang dukun agung. Di mata para pembudidaya sihir Loulan, dia adalah pahlawan yang mirip dengan dewa. Ratusan pembudidaya mengejar dalam formasi persegi. Mereka bekerja sama dengan baik. Mereka tahu bahwa Ji Liang gesit. Karenanya, mereka mengeluarkan mantra berbeda yang saling melengkapi. Mereka maju dalam formasi runcing. Dengan mantra kolektif mereka, kecepatan mereka untuk sesaat setara dengan Ji Liang. Sementara itu, Roulian melihat ke langit dari perkemahan mereka. Jenderal Karol juga tertarik dengan keributan besar ini. Dia naik ke udara dan melihat kelompok pembudidaya sihir yang mengejar di kejauhan. Tak lama kemudian, dia menghela napas. Meskipun saya tidak sependapat dengan Basir dan emosi kami tidak cocok satu sama lain, saya menghormati dan mengagumi karakternya. Banyaknya orang yang mau membalas dendam adalah bukti karismanya. Aku kalah darinya dalam hal ini. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, seorang bawahan di sampingnya membungkuk dan berkata, Jenderal, sebelum Basir meninggal, dia secara pribadi memimpin sebuah tim yang mendorong iblis pedang ke tanah Rowli. Tujuannya adalah untuk menjebak Anda atas kematian pedang iblis untuk menabur perselisihan antara Rowli dan Paviliun Langit Jahat. Petik 2. Apakah begitu? Karol mengerutkan kening. Anda dapat menyelidiki ini, Jenderal. Dia juga berkata, bahwa Loulan tidak membutuhkan, bawahan itu tergagap, tidak yakin apakah dia harus menyelesaikan kalimatnya. Katakan saja, aku tidak akan menghukummu. Petik 2. Sampah, sepertimu. Dia bisa membunuh Yu Sangrong sendirian. Petik 2. Mata Karol menyipit saat mendengar kata-kata itu. Api kemarahan sepertinya menari-nari di matanya saat ini. Dia mengejek. Dia pantas mati kalau begitu. Setelah mengatakan ini, dia turun. Bawahan mengikutinya. Dia telah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika bukan, orang mati tidak bisa menceritakan dongeng. Kelompok pembudidaya sihir mengejar Ji Liang dengan liar. Mungkin, itu telah membuat terlalu banyak perjalanan antara parit surga dan rawa, dan juga karena ketinggian yang berbahaya, kecepatan Ji Liang sedikit lebih lambat dari biasanya. Bunuh itu. Ini tidak akan bertahan lama. Banyak pembudidaya sihir memperhatikan penurunan kecepatan Ji Liang. Mereka mencurahkan lebih banyak kekuatan mereka ke dalam mantra mereka. Formasi ramping mereka langsung dipercepat. Meringkik. Ji Liang terus berlari kencang. Itu melintasi pegunungan, sungai, dan hutan. Turunkan. Dimengerti. Para pembudidaya sihir menyalurkan kekuatan sihir mereka ke depan. Gas ungu berkumpul sebelum formasi mereka. Kemudian, busur dan anak panah ungu muncul di tangan orang yang memimpin. Ternak, mari kita lihat kemana kau bisa kabur sekarang. Dia melepaskan jari-jarinya dan anak panah itu melayang di udara. Bam! Sungguh menakjubkan melihat mereka menyatukan mantra mereka dengan cara ini. Anak panah itu sepertinya akan mencapai targetnya. Meringkik. Ji Liang mengangkat kakinya. Anak panah itu hampir di atasnya. Yang lain yakin anak panah itu akan mendarat ketika. Jagoan. Ada resonansi di udara. Siapa yang berani menyerang kudaku? Sesosok muncul di belakang Ji Liang dengan telapak tangan terangkat di depan dirinya. Jari-jarinya bersinar biru saat dia menangkap panah sihir dengan satu tangan. Dia tampak tua, tapi matanya cerah. Para pembudidaya sihir dari Loulan tidak berharap ada orang yang mampu melakukan gerakan berbahaya seperti itu. Ekspresi mereka berubah. Jika mereka tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira mereka sedang berhalusinasi. Mereka pintar sehingga tahu bagaimana membedakan antara ilusi dan kenyataan. Orang tua yang tampaknya lemah lembut yang menangkap panah itu nyata. Oh, tidak. Kita sudah keterlaluan, bersiaplah untuk mundur. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tanpa sadar memasuki wilayah Gritian, terlalu sibuk dengan pengejaran. Mehaem, tenanglah. Pembudidaya Yan yang hebat adalah musuh kita sejak awal. Pertahankan formasi dan mundur ke perkemahan. Petik 2. Anak panah itu akan membuatnya sibuk. Kembali. Pada saat yang sama, mereka melihat lelaki tua yang menangkap panah itu mendorong telapak tangannya ke depan. Ledakan. Kekuatan yang dikumpulkan dari ratusan pembudidaya yang diwujudkan dalam bentuk panah ungu dihancurkan oleh segel telapak tangan biru. Segel telapak tangan biru menyebarkan sihir ungu sebelum terbang menuju pembudidaya sihir. Dukun yang memimpin merasakan rambutnya berdiri. Dia meraung, blokir.